Baik, bisa saya mulai ya teman-teman ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. selamat malam Bu Satya, Bapak Ibu, selamat malam. Oke, Selamat jadi teman-teman malam. untuk hari ini kita masuk ke pertemuan yang kedua di mata kuliah Brand Management dengan Pak Hari Kurniawan. Nah, mungkin sebelum kita memulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Hari. Monggo, Pak Hari. Oke, terima kasih Bu Satya, Bapak Ibu, selamat malam. Ini kita ketemu lagi nih ya, Rabu malam, weekday ya, di pertengahan minggu kita akan bahas kelanjutannya dari pemasaran dan jasa, dan kita juga akan bahas manajemen brand. Bapak Ibu yang sering atau beberapa kali ikut kelas saya, tentu bahasan saya pasti menyinggung soal brand, ya. Di beberapa mata kuliah, nggak cuma brand management aja, tapi beberapa mata kuliah. Karena, ya, mohon ini ya, tidak bosan-bosan, karena brand ini memang salah satu yang perlu dan sangat krusial untuk dibangun dalam kita berbisnis gitu ya. Seringkali malah dilupakan brand ini. Dan dalam konteks layanan, minggu lalu kita bahas soal SDL, SD Logic kalau di jurnal-jurnal akademis. Dan begini, eh, layanan itu ternyata nggak gampang, gitu ya. Kalau kita ada pengalaman berbisnis, atau Bapak Ibu di sini, saya pikir banyak juga yang berbisnis, atau seorang profesional, ternyata bisnis tidak hanya cukup melayani dengan sepenuh hati, gitu. Kadang kita dihadapkan pada situasi-situasi yang susah, ya, yang sulit. Menghadapi konsumen dengan berbagai macam komplain, em, dan juga kita kadang-kadang menyadari bahwa apa yang kita deliver itu tidak memenuhi standar ekspektasi kita, apalagi ekspektasi konsumen. Terutama kalau kita bicara mengenai pemasaran jasa, ya. Kalau kita berbisnis jasa, saya pelaku usaha di bidang jasa, saya menyadari bahwa beberapa kali delivery saya atau apa yang saya berikan ke konsumen atau pelanggan saya itu tidak optimal. Ya, seringkali itu terjadi karena beberapa hal lah ya. Karena mungkin tim manajemen yang kurang baik, kemudian cara kita atur waktu yang kurang tepat, ya, dan mungkin ada salah dalam hal rekomendasi, ya, rekomendasi ke klien, ke customer. Kalau Anda di bidang perdagangan, ya, seringkali kita juga terlalu overpromise, menjanjikan sesuatu yang berlebihan sehingga menjadi bumerang di kemudian hari. Tidak usah begitu ya. Kalau saya dulu pernah cerita toko sepatu teman saya yang sering saya jadikan kasus di kelas-kelas saya, itu karena kenapa? Sebenarnya kenapa sih Pak Ari sering bahas toko sepatu punya temannya? Karena saya sering nongkrong di tempat itu dan kasusnya lucu-lucu begitu ya. Kadang ada customer komplain ya, sore-sore saya nongkrong sama teman saya ya, di tokonya dia, kita sambil ngopi gitu. Ada orang marah-marah gitu. Marah-marah, pokoknya marah nggak bisa didengar nih ngomong apa gitu ya. Ternyata setelah agak santai, disuruh cerita, dia bilang, ya gimana nggak marah? Tadi pagi saya beli sepatu di sini, ya sekarang saya baru sadar kalau sepatunya kiri semua. Ya, sepatunya kiri semua dibawa pulang. Nah, human error gitu. Dan setelah saya tanya ke kasir, bukan pertama kali terjadi. Kadang di waktu-waktu hektik ya, ramai sekali itu ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, saya mau mencontohkan bisnis jasa. Mungkin saya nggak mencontohkan sesuatu yang hebat-hebat dulu lah ya, yang sederhana dulu. Bapak Ibu, saya pagi ini tadi lumayan hektik, lumayan ribet ya. Ada banyak pekerjaan di luar kampus ya, di usaha saya. Kemudian di pekerjaan yang sangat tensinya sangat tinggi begitu, kita membutuhkan banyak sekali pengiriman dokumen-dokumen pekerjaan ya, ya mulai dari invoice, kemudian receipt, kemudian berita acara. Biasalah kalau orang-orang kita kalau ada project begitu kan kadang dokumennya eh,
banyak gitu ya, belum lagi faktur pajak yang salah, kita harus revisi. Dan yang bikin jengkel adalah tadi pagi di kantor saya, tiba-tiba printer kita itu tinggal dua, dan dua-duanya ngadat. Nggak tahu kenapa. Dua-duanya nggak bisa dipakai, gitu. Dulu kemarin tiga sih ya, tiga. Kita kantornya nggak besar, kayak tiga, dua ini, dua-duanya bermasalah. Padahal kita dituntut untuk segera mengirimkan dokumen itu, ya. Eh, Biasalah ya kita print, tanda tangan, materai, stamp, scan, kemudian kirim. Nah, yang saya lakukan ya tentu cari printer gitu. Kalau mau servis dulu, mau ini nggak nentut ya waktunya. Oke, cari rental printing, ya. Saya ngeprint di rental lah gitu. Siang hari sekitar jam setengah 11 mungkin ya, pagi menjelang siang lah ya. Saya ketemu satu fotokopian yang juga melayani printing ya untuk dokumen-dokumen biasa ya, bukan digital printing ya. Saya datang, saya nggak sebut merek, tapi cukup baik pelayanannya ya. Jadi waktu kita datang, Pak, kita dilayani dengan baik ya, keramahnya kena gitu ya, dan terlihat bahwa saya menemui ada 3 atau 4 orang di situ karyawannya, ya fotokopian kecil sebenarnya, kemudian ada sebelahnya ada tempat untuk print gitu. Saya mau ngeprint sendiri biar cepat maksud saya gitu. Kemudian dicegah itu sama satu karyawan. Pak, biar saya bantu, Pak. Wah, nice. Gitu. Suka gitu ya. Jadi, ada yang bantuin. Oke. Terus saya bilang, Mbak, nggak apa-apa biar saya sendiri. Soalnya ternyata saya baru sadar kalau dokumen saya perlu diedit dulu sebelum di-print gitu. Nah, ini saya nggak perlu cerita printer saya rusak di kantor kan. Saya langsung cerita begitu dia. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya bantu, Pak. Mbak, ini beneran. Soalnya ngeditnya lumayan ribet. Nggak apa-apa, nanti Bapak cerita aja apa yang perlu diedit, saya edit. Kemudian diedit lah, diedit. Nah, setelah itu diarahkan, kemudian eh, apa dia sempat ambilkan segelas aqua gitu ya. Nah, sih pelayanan sederhana, tapi karena dia, Pak, selagi menunggu ini ada air minum gitu. Dah sampai di situ, pelayanan cepat sekali ya, cepat. Kemudian ya biasalah kita bayar, terus satu karyawan lain dengan senyum dia tanya apalagi yang dibutuhkan, nah, gitu kan, ala Indomaret lah. Saya baru ingat, oh iya, butuh materai nih, 4. Saya butuh map nih, map Mika. Map Mikanya seperti apa, Pak? Wah, map Mika biasa, saya bilang gitu kan. Map Mika biasa aja. Diambilin tuh 5 jenis map Mika. Pak, Pak milih yang mana? Wah, ini saya cuma ngeprint berapa rupiah ini. Gitu ya. Jadi saya seneng gitu. Oh, ini bagus sekali ya. Ternyata ada map Mika ini. Terus saya karena berpikir bahwa dokumen ini dokumen yang cukup penting ya untuk pekerjaan saya, untuk proyek saya, maka saya pilih yang bagusan gitu. Untung dia tawarin gitu ya. Tadinya saya pikir Mapika biasa aja. Udah, setelah itu eh, balik ke kantor, kirim. Nah, sorenya sekitar jam 4, ya, ternyata ada dokumen-dokumen kembali yang perlu dikirim tapi ke klien yang lain, gitu ya. Saya coba ngeprint karena tadi 2 printer saya rusak. Saya coba ngeprint ke rental yang lain yang agak jauh dikit, tapi saya pengen pengen ini tadi kan dilayani dengan baik gitu ya. Ini kan temanya pelayanan nih baru tadi pagi banget ini. Tadi tadi siang dan sore. Nah, kemudian ternyata ada satu rental yang cukup besar ya. Ya sama juga fotokopi, kemudian ada layanan printing, bahkan dia ada digital printing gitu. Ramahnya kurang lebih sama, cuman yang kedua ini ya lebih biasa sih ya, coba ngobrol biasa. Nah, yang saya nggak nyaman sebenarnya adalah sore itu saya ngeprint dokumen yang cukup rahasia sebenarnya, yang harusnya tidak boleh diprintkan di luar, gitu ya. Karena di situ ada nominal-nominal keuangan yang seharusnya orang lain tidak boleh ketahui, gitu. Tapi tadi sore itu karena saya harus segera kirim, gitu. Saya segera kirim, saya harus ngurusi yang lain jam 5-nya, kemudian malamnya mengajar, ya udah saya print dan saya kirim gitu ya, saya minta tim saya kirim. Nah, ada seorang bapak yang bagian ngeprint ya,
Dia habis ngeprint, dia baca dokumen saya. Kemudian dia tanya-tanya penasaran, wah Pak, ini kerjaan apa Pak? Wah ini saya penasaran Pak, saya ini ngerjain apa kayak gini Pak? Ini ada nominalnya, ada teknisnya, ini komplit banget Pak ya. Nah di situ semakin membuat saya nggak nyaman, karena harusnya ngapain kamu baca? Udah kamu ngeprint aja, saya bayar, saya pergi gitu loh. Sama dia malah dibahas gitu. Nah, rekan-rekan ini mungkin pelajaran ya. Kadang maksud kita baik, ya, bermaksud ramah, tapi membuat orang lain nggak nyaman sebenarnya. Ya, barusan terjadi coba. Nah, ini bisa jadi contoh di kelas saya pikir tadi. Jadi dia membahas itu mungkin karena penasaran, ini kok unik ya. Bapak ngerjain apa? Ini ada teknis seperti ini, ada flowchart-nya ini kok rumit banget, Pak. Ini berapa lama ngerjain seperti ini, Pak? Dan kayaknya seperti apa? Baca nominalnya, deh. Waduh itu nggak nyaman banget buat saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, seringkali dalam layanan kita harus cukup berempati, ya, karena empati itu nilai yang mahal. Saya ingat Satya Nadella, ya CEO Microsoft, ketika ditanya apa yang paling penting di perusahaanmu, yang paling mahal adalah empati. Mungkin kalian berpikir yang paling penting, paling mahal adalah teknologi, bukan Microsoft-nya, tapi empatinya. Bagaimana kita berempati ke pelanggan kita, dan juga bagaimana saya berempati pada semua karyawan saya. Maka di situ adalah core dari pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan lomba kerak sekedar ramah-ramahan doang, karena kalau sekedar ramah-ramahan doang, yang telepon Anda setiap hari dari perbankan nawari Anda ini itu asuransi lah, kredit lah, itu ramah gitu. Tapi mengganggu, gitu kan. Jadi kita perlu lihat kuncinya sebenarnya pelayanan di mana. Nah, dalam SD Logic ya, Service Dominant Logic, sebenarnya yang kita lihat adalah bisnis itu bukan barangnya. Kalau itu barang, bukan berarti dia bukan jasa gitu loh dalam pemikiran ya. Kalau dia barang bukan berarti dia bukan jasa. Maka barang itu dipandang sebagai sarana untuk memberikan layanan terbaik, memberikan jasa terbaik gitu ya. Maka ketika tadi ya, em, kalau fotokopian, tempat ngeprint itu terlihat jasa. Kalau tadi toko sepatu, nah apa yang Anda kirimkan ke rumah pelanggan, apa yang Anda bawakan pelanggan untuk dibawa ke rumah, itu sepatu atau tas, itulah representasi dari diri Anda, gitu. Jadi barang yang ada, misalkan kita cerita soal minggu lalu Nivea, atau gini deh, sabun mandi, ya, sabun mandi. Sabun mandi itu apakah orang membeli sabunnya? Ya, dalam SD Logic, dalam SDL, ya, Service Dominant Logic, dia beranggapan benar. Sebenarnya bukan sabunnya, tapi layanan yang dibeli orang. Loh, sabun itu memberi layanan apa? Kok aneh banget sabun masa layanan? Oh iya, sabun itu memberikan layanan. Atau kita bisa bilang secara strict ya, sabun memberikan jasa berupa kenyamanan kulit, merelaksasi orang baru pulang kerja, itu juga jasa kan? Jadi kalau Anda suka sabun Zen katakanlah ya, ini nggak apa-apa buat contoh ya. Ada beberapa orang yang suka Zen karena harumnya gitu. Berarti layanannya adalah keharuman itu. Dia membuat rileks dengan keharuman, membuat nyaman ketika pulang kerja capek, mandi pakai sabun Zen, wah wangi, nonton Netflix sebentar kemudian kuliah. Itu layanan. Nah, media layanan itu, media kenyamanan itu dideliver melalui barang. Maka nanti rekan-rekan, bagi yang minggu lalu belum sempat presentasi, saya masih perbolehkan karena sekali lagi Bu Satya di sini akan memberikan poin-poin pencatatan, rekap poin-poin yang akan diakumulasi nanti sampai menjelang ujian akhir semester. Sehingga yuk berlomba-lomba untuk aktif begitu ya. Dan menurut saya juga penting juga kalau Anda nanti menyampaikan apa yang em, menjadi pemikiran-pemikiran sebelum nanti kita juga ada diskusi dan ada tugas yang perlu dikerjakan waktu kuliah. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi kalau tugas pasti ada ya supaya membuat Anda lebih mudah memahami, tapi saya tidak memberi tugas untuk dikerjakan setelah kuliah. Saya membiasakan untuk waktu kuliah saja biar cepat selesai, cepat dibahas gitu dan bisa buat diskusi.
Jadi nanti kita akan bahas mengenai si BBA ya. Jadi kita akan bahas brand equity, kita akan bahas mengenai materi. Oh ya, nanti materinya sebentar ya, saya coba cek ya. Kemarin saya kirim ke Bu Satya, iya sudah ya, si BBA ya, Customer Base Brand Equity. Nah ini sebenarnya rekan-rekan mungkin yang pernah join di kelas saya pernah bahas juga brand equity ini ya, ini klasik ya brand equity. Teman memahami, merancang, dan juga melaksanakan brand equity development itu ternyata nggak gampang. Kelihatannya piramidanya cuma begitu aja dari dulu ya sama gitu, secara teoritis ya. Tapi begitu kita dalami ternyata begini, perusahaan-perusahaan besar baik yang ditangani oleh McKinsey, Nielsen, Bain ya, kemudian Deloitte ya, maupun perusahaan-perusahaan yang pernah saya tangani, mungkin nggak terlalu besar, tapi pernah saya tangani itu kadang-kadang masih galau tentang brand equity ya. Jadi kadang-kadang saya terima project, Pak Ari tolong berikan rekomendasi strategi riset mengenai brand equity yang akan dipaparkan pada waktu menjelang RUPS gitu ya. Jadi sebelum annual report. Makanya November Desember itu saya headingnya gila-gilaan gitu karena memang profesi saya ini dekat sekali dengan yang namanya annual report ya. Jadi kalau kita riset, kita analisa gitu nanti bagi di bahan kajian waktu ada rapat BOD begitu biasanya ya, kemudian ada Board of Commissioner dia gabung. Nah, begitulah. Jadi lumayan melelahkan. Nah, November Desember selalu dalam 6 tahun terakhir termasuk waktu COVID itu menguras energi sangat-sangat banyak dan menguras emosi juga karena kita berhubungan dengan banyak orang, banyak tim juga ya di berbagai kota. Nah, begitu. Jadi customer based brand equity itu akan melihat spektrumnya atau titik sentrisnya tetap ke customer, kita akan membawa ke kekayaan perusahaan yang dinamakan brand equity. Kalau dalam akuntansi kita menyadari bahwa screenshot kekayaan perusahaan itu ada di neraca. Anda nggak boleh kreatif kalau di akuntansi. Pasifa sama aktiva nggak balik-balik, ya, dimarahin Bu Satya nanti. Ya. Nggak boleh. Gitu. Kemudian ekuitas Anda ganti ke aktiva. Ah, saya nggak suka ekuitas di pasifa, saya Anda ganti. Ya. Kemudian lucunya, nah ini Bu Satya. Waktu wisuda terakhir, saya itu ketemu teman-teman akuntansi. Saya waktu mereka habis foto-foto wisuda ya, pakai toga. Saya cegat tuh beberapa. Sebelum kalian pulang, saya ada tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa, Pak? Kalau mau lihat perusahaan itu untung apa rugi, itu ngelihatnya laporan keuangan yang mana gitu. Ini anak akuntansi. Oh, ya gampang, Pak. Ya di neraca. Kamu bisa melihat perusahaan untung dan rugi di neraca. Tapi saya yakin bukan salah dosennya, karena di manajemen lebih parah lagi itu. Hal sederhana. Jadi, em, saya nggak tahu. Kadang mahasiswa ini memang kalau ya kelas pagi itu aktif sekali, tapi tidak bisa termemorize dengan baik ya hal sederhana seperti itu. Sehingga kita mencari cara gitu ya. Termasuk juga di ngajar marketing ya di kelas pagi juga sering gagal paham gitu ya. Sering gagal paham sehingga waktu wisuda saya kadang-kadang iseng nyagat ya. Tapi kadang mahasiswa yang ngomel, Pak, sudah wisuda, Pak, jangan ditanya lagi, Pak. Kalau udah wisuda berarti ilmunya dilupakan. Enggak, nanti saya pusing lagi, Pak lah. Ini repot. Ya, kadang ya begitulah ya kerjaan dosen non panitia kalau wisuda kadang-kadang ngisengin mahasiswa. Jadi jelas ya income statement laba rugi begitu kan itu prinsipnya. Tapi di manajemen kita dituntut kreatif karena sebaik-baiknya manajer itu adalah manajer yang ahli strategi kan begitu. Karyawan kadang melihat bahwa enak banget ya jadi bos ya, jadi GM, jadi dirut cuman mikirin ngopi-ngopi sana sini, ngelobi sana sini, meeting-meeting setiap hari, sehari bisa meeting 3-4 kali, bahkan lebih bisa lebih, ngezoom di sana sini, gajinya bisa gede banget gitu. Kita pontang-panting ngerjain laporan ini gajinya nggak kemana-mana. Saya sering menyadarkan salah gitu, karena jadi pimpinan apalagi perusahaannya besar sekali, kayak di teman saya kemarin Samator ya, itu sama sekali tidak gampang. Karena berpikir strategi itu tidak bisa semua orang cocok untuk mikir satu strategi. Karena begini ya, kita misalkan Anda menyandang titel sebagai CEO. Ya, apa sih maksudnya CEO itu? Ya kan, Chief Executive Officer. Ya, tapi maknanya apa? Begini, CEO jelas tidak harus menjadi orang terpintar. Ya,
Maka kalau usaha saya masih kecil ini, saya merekrut orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya di bidang masing-masing. Ada yang ahli statistik, ada yang ahli ekonomi, ya, HR gitu, ada auditor yang saya rekrut juga. Gitu. Nah, di bidang masing-masing mereka lebih pintar dari saya. Ya. Ilmu audit, auditor saya juga jago, bisa cerita sampai pagi tuh tentang audit. Tapi orang-orang yang pintar ini seringkali ketemu masalah yang tidak bisa mereka pecahkan, bahkan waktu mereka merenung, ngobrol, brainstorming nggak bisa pecahkan. Maka seorang CEO ini adalah the last man standing yang akhirnya bisa memecahkan masalah yang mereka orang-orang yang lebih pintar di bawah CEO ini nggak bisa mecahkan. Jadi kalau mereka ada buntu ya CEO-nya harus turun problem solver sebagai problem solver. Nah disitulah makna CEO sebenarnya. Jadi kalau CEO-nya cuman tanyain gimana kok belum ada progres ya, targetnya gimana, terus dia juga nggak tahu solusinya apa, ya wah nggak cocok di zaman sekarang ya, karena dia datang sebagai problem solver, maka otak kreatifnya harus jalan, otak kritisnya harus jalan. Maka memang paradigmanya agak berbeda, teman-teman di akuntansi dan teman-teman di manajemen. Manajemen, kalau tadi akuntansi, eh, kekayaan perusahaan itu muncul di neraca, itu screenshot dari kekayaan perusahaan, gitu kan? Aset kita apa, sumbernya dari mana, kan begitu. Di manajemen, creativity juga merupakan suatu aset. Ya. Network adalah suatu aset, experience adalah suatu aset. Creativity bukan hanya orang yang bekerja di 17 sektor ekonomi kreatif, tapi creativity juga menyangkut ketika semua jalan tertutup, kita bisa membuat jalan baru. Ini nggak gampang, ya. Dan satu butuh pengalaman. Saya pasti percaya ada bakat yang terlibat di situ, ya. Dan kalau masalah hal yang kita dapat itu juga berhubungan dengan luck. Oke, nah sekarang dari apa yang saya sampaikan situ, kita coba lanjut ke CBBA. Ya, saya cerita nanti teman-teman seperti biasa ya, kita akan melanjutkan ke diskusi. Ini agak ngelek-ngelek nih internet saya nih. Ya, semoga nggak ngelek lagi. Baik rekan-rekan sekalian, semoga sudah terlihat ya. Mohon maaf kalau nanti misalkan internet saya nge-lag. Dari tadi saya jam 6 kurang tadi sempat nge-zoom sebentar dengan tim saya. Ya, jadi agak nge-lag nanti kalau misalkan saya keluar, saya akan masuk lagi ya dari di room ini. Rekan-rekan sekalian, di customer base brand equity, ini brand equity-nya karya Kevin Lynn Keeler. Apa yang dimaksud brand equity? Jadi saya singgung masalah equity, ya, ekuitas di akuntansi, di keuangan itu di Pasifa. Tapi di marketing itu ternyata ada equity. Saya kasih definisi sederhananya ya. Kalau brand adalah suatu identitas, maka equity ini adalah sesuatu yang meleverage. Jadi gini, sama-sama kaos polo, satunya ada merek, satunya enggak. Yang ada merek itu orang mau bayar jauh lebih mahal daripada yang nggak ada merek, walaupun bahannya sama-sama bagusnya. Nah, yang mendorong orang untuk bayar lebih mahal, mungkin 5 kali lipat, 7 kali lipat, itu karena ada brandnya. Jadi brandnya tidak hanya sekedar identitas, tapi mendorong orang untuk mau bayar atau berkorban lebih banyak untuk mendapatkan identitas tersebut. Itulah brand equity. Definisi secara operasional Anda bisa search di Google ya, macam-macam tergantung pakarnya siapa yang ngomong ya. Begitu. Nah, ada kata customer base di sini, ada frasa customer base artinya ya customer centricity seperti yang dianut oleh Jeff Bezos, bahwa semuanya berbasis pelanggan. Yuk kita lihat skemanya. Nah, ini yang saya juga sempat sampaikan di tahun lalu, ya pokoknya kelas-kelas saya di bidang marketing itu selalu kita ada bahas mengenai uh, brand equity. Ya, bukan sekedar teori, karena sampai sekarang para industrialis seringkali minta saya dan teman-teman saya di Jakarta itu ya adalah teman-teman yang bergerak di bidang industri jasa dan konsultan, itu masih ada aja project soal CBBA gitu ya, untuk analisa CBBA. Bahkan yang paling basic, tolong dong saya ada project petakan analisa SWOT untuk perusahaan kita. Nah, SWOT masih laku ternyata, ternyata masih masih banyak juga ya. Nah, dalam sisi CBBA ini tadi saya bilang bahwa di salience
di bawah ya, kita dasar dari awareness, identitas ya, kita ngomong branding, kemudian naik jadi meaning, respon, relationship itu yang tertinggi. Cuman ini berkembang banyak sekali ya. Kalau Anda pecahkan brand equity itu sebenarnya cabangnya udah kemana-mana. Ada model kayak dasi kupu-kupu, ada yang lingkaran gitu. Silahkan aja ya, Anda pakai yang mana boleh, tapi pada prinsipnya sebenarnya nggak jauh beda. Ada 12 tingkatan gitu ya. Ada yang model kayak huruf Z gitu. Jadi diagramnya macam-macam kalau sekarang. Dan ini masih digunakan dalam berbagai riset akademis maupun praktis. Rekan sekalian, oh ya, Bu Satya, ini mumpung saya ingat, ternyata setelah saya cek tadi pagi, ini yang kami kirimkan, yang saya kirimkan untuk slide CBBA itu masih ada beberapa tipe dan ada slide yang kedouble-double gitu ya. Saya nggak nyadar itu ya. Ya, ini nanti bisa diminta tolong Bu Satya kalau berkenan bisa diupload ulang yang punya saya yang baru. Jadi tadi pagi saya baca, wah ini kenapa ada slide yang kedouble dan ada yang apa tipe-tipe yang kata-kata yang terbalik ya definisinya ya. Jadi saya benerin yang ini. Baik, Pak. Nanti saya upload ulang. Baik, jadi dasarnya begini ya, saya cepat aja karena ini memang ya, makasih Bu Satya. Ini adalah fundamental dalam marketing dan juga fundamental dalam jasa sebelum kita akan bahas service quality di minggu ketiga atau keempat ya, empat kayaknya ya. Pertanyaan siapa Anda, bagaimana Anda beroperasi, ya, apa yang Anda tawarkan, ya, apa karakter Anda, apa value Anda, kenapa Anda beli di sini dan segala macam gitu ya. Kemudian beralih ke level atasnya. Jadi kalau level atasnya itu mulai berbicara mengenai kamu mampunya apa gitu. Fitur yang kamu tawarin apa, ya. Jadi mulai ngomong soal kinerja. And kinerja, performance itu logik, sesuatu yang logik ya. Misalkan uh, paling gampang cowok itu ngomong soal mobil ya. Mobil RRC, mobil Tiongkok itu fiturnya gila-gilaan, macam-macam ya, aneh-aneh. Nah, itu performance. Tapi kita bicara bukan hanya fitur, oh ada yang pecinta mobil Jepang banget, kalau ditawarin mobil merek dari Tiongkok, saya nggak peduli secanggih apapun fitur yang ditawarkan, mau layarnya segede 42 inch, kursinya bisa pijit, ya bisa ada pemanasnya, kemudian ada radarnya. Saya nggak suka kalau nggak mobil Jepang, misalkan begitu. Nah, ini berarti menyangkut masalah imagery, citra. Udah ngomong soal merek, gitu ya. Udah ngomong soal emosi, gitu. Udah ngomong soal citra. Nah, tapi nanti akan ada yang peririsan tipis performance dengan judgment. Nanti Anda akan mempelajari hal itu. Jadi kalau level kedua ini ada dua tahapan nih ya, performance imagery. Jadi suatu brand itu akan dilihat kinerjanya dan juga citranya yang melekat di sana. Kemudian di atasnya itu ada judgment and feelings. Nah, ini lebih dalam lagi. Ini mulai ke subjektivitas. Jadi mulai begini. Saya ambil contoh ya. Kalau di performance, KFC itu restoran cepat saji. Itu salah satu fiturnya yang ditawarkan. Itu performance. KFC itu bersih. Kentucky Fried Chicken itu bersih, cepat saji, um, pencahayaannya bagus, nyaman. Itu yang ada di publik ya. Image-nya oke, ini menengah ke premium dikit lah ya. Ini menengah lah ya image-nya. Tapi begitu kita masuk ke judgment, ini mulai subjektif. Oke, KFC cepat saji. Cuman menurut saya pelayanannya sekarang banyak yang ketus. Nah, misalkan itu mulai judgment, penilaian secara subjektif, secara saya pribadi. Atau saya setuju cepat saji, tapi nggak konsisten, kadang-kadang juga lama. Saya setuju menunya enak, nggak semua menu tuh kayaknya. Atau Anda ke McD, Big Mac kata orang-orang ikonik, enak, buat saya biasa aja. Itu judgment. Ya, feelings itu apa yang Anda rasakan, nih, kenyamanan, kesukaan, sesuatu yang mengandung emosi gitu ya, ketidaksukaan juga. Maka puncaknya adalah resonance. Saya cepat aja kalau ada faktor ini ya. Nah, jadi resonansi atau bagaimana satu brand itu dekat dengan em, customer-nya, dengan market-nya.
atau dengan calon pasarnya. Nah, ini di puncak piramida nih, ya. Dan resonance itu apakah selalu orang-orang yang sudah jadi pelanggan kemudian ada hubungan baik? Enggak. Kadang-kadang nanti Anda lihat contohnya ya, pelanggan-pelanggan yang sudah punya hubungan baik, sorry, kok pelanggan baik, punya keterikatan, sorry ya, keterikatan atau keterlibatan atau pengen join, saya nggak punya produkmu, tapi kalau merek ini bikin event di mall, saya mau lihat, mau cek. Saya nggak suka mobil merek ini, sorry, saya nggak punya mobil merek ini, tapi kalau ada test drive, saya mau kayaknya keren mobil ini. Itu juga termasuk resonansi, karena ada hubungan di situ. Baik, rekan-rekan, sambil di list ya, Bu Satya, jadi yang rekan-rekan yang mau presentasi untuk bahan minggu lalu, boleh silakan diketik di kolom komen, di kolom chat ya. Ya, yang minggu lalu masih diizinkan. Sebelum nanti memang ada hal yang perlu dipelajari dilakukan untuk minggu ini. Baik, itulah brand equity. Jadi ketika ini dibangun dengan baik, dikonstruksi dengan baik, maka Anda punya kekuatan untuk membuat orang bayar lebih mahal, membuat orang lebih loyal, membuat orang lebih nyamannya lebih lama, dan sekaligus menjadi limitasi, menjadi resistensi, menjadi batasan, menjadi barrier, supaya orang tidak mudah beralih. Kalaupun beralih, sifatnya hanya coba-coba, dan akan balik lagi dalam jangka waktu yang lama uh, di merek kita, gitu ya, di brand kita. Oke, bagaimana rekan-rekan? Ada yang minggu lalu belum tuntas, mau dipresentasikan, silahkan. Ini kita masih mau cari-cari poin, Pak, cari-cari nilai. Ada. Oh, masih di lapangan. Oh iya, selamat bekerja yang masih bekerja. Oh, ini masih ada yang lembur. Oke, nanti silakan diketik ya. Saya Malam mungkin Pak, ya, maaf Pak izin off cam karena koneksi siap, internetnya kurang siap Pak bagus. Haji. Iya, hujan angin di daerah saya. Jadi begini Pak, Oke. ingin beropini juga. Tadi yang berkaitan dengan Bapak tadi terpaksa ngeprint ya Pak ya di luar. Ya, Kemudian ada yang bertanya, padahal itu sebenarnya confidential ya, karena data perusahaan yang semestinya tidak boleh diketahui oleh umum. Memang kalau kita ketahui ada tipe-tipe orang Pak. Secara kepribadian ada tipe orang yang introvert yang sulit untuk membuka topik begitu percakapan, tapi ada juga orang yang supel Pak, mungkin hmm, iya. Jadi kalau menurut saya, kalau kita menghadapi dalam situasi seperti Pak Hari, perlu kita sampaikan secara to the point Pak. Maaf Pak, ini data confidential, gitu aja, udah tutup Pak, udah, jadi dia udah tahu. Jadi tidak perlu bicara panjang lebar siap, Pak, siap. jadi harus to the point dengan orang yang suka berbicara panjang lebar Pak, apalagi pengen tahu, jadi kita sudah to the point. Ini data confidential Pak, maaf Pak, udah itu aja. Terus kemudian berkaitan dengan apa brand, kita tahu bahwa brand itu bukan hanya berkaitan dengan produk dan jasa, tetapi juga di tugas saya mengangkat nation branding Pak. Oke, Korea Selatan Pak ya. Iya, Korea Selatan Pak. Ya, Sebab kita tahu bahwa nation saya branding udah itu baca penting. Pak. Makasih Pak. Iya, jadi penting Korea Selatan. Jadi bagaimana dia sudah membuat rencana Pak, strategi sehingga bisa membuat negaranya menjadi maju. Jadi itu membutuhkan strategi dan ada berbagai macam, berbagai bidang. Kalau kita tahu ada kosmetik, ada kemudian budaya, drakor, K-pop, dan teknologi, Samsung, LG, mobil, Kia, Hyundai, begitu Pak. Fashion, terus kemudian juga destination untuk tourism, Pulau Jeju, dan lain-lain yang ada di drakor. Jadi menurut saya Korea Selatan itu pintar Pak, membranding negaranya. Jadi itu juga bisa berlaku untuk personal branding Pak, kalau kita tahu. Jadi personal branding itu juga sama. Jadi menurut saya membawa tipe Korea karena nation branding itu penting sekali Pak. Bagi sebuah, bukan hanya produk dan jasa, tapi juga bagi sebuah negara. Contohnya Pak Jokowi sempat bilang bahwa untuk negara kita supaya memancing investor, kita harus membuat menarik suasananya, kemudian birokrasinya, supaya tidak investor beralih ke negara-negara tetangga, seperti Vietnam, seperti Thailand, seperti demikian Pak. Jadi makanya saya mengangkat national branding yaitu Korea Selatan Pak. Dan itu luar biasa. Dan itu bisa juga diterapkan bagi produk jasa dan bagi personal branding Pak. Membutuhkan strategi, membutuhkan action, membutuhkan evaluasi yang secara konsisten dan terus-menerus.
Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Jutono, menarik opininya. Terima kasih sarannya. Iya. Jadi kadang-kadang kita terlalu sungkan untuk ngangkat omongan orang. Ya, saya setuju ya. Ini sama kayak problemnya cewek-cewek nih, Pak. Cewek-cewek naik Gojek, diajak ngobrol terus sama abangnya gitu ya. Padahal dia nggak nyaman, udah anterin saya ya. Tapi ditangkepin terus sampai rumah. Nah, ini jadi penting. Jadi teknik komunikasi. Dan nanti mengenai nation branding itu dulu saya sering membahas mengenai nation brand index. Saya setuju bahwa itu dampaknya kemana-mana, multiplier efeknya gede banget ya, secara ekonomi, secara politik, ya, secara sosial. Dan saya membaca beberapa, saya ambil random pick ya kemarin dari tugas rekan-rekan, belum semua saya baca, tapi Pak Aji Tono kayaknya salah satu yang saya baca, dan ada beberapa yang lain ya yang saya baca. Korea Selatan ya. Jadi memang by design ini contoh ya bagaimana grand design strateginya memang matang sekali. Jadi pengembangan turunannya ke bawah secara teknis, secara turunan ya, mau ke budaya dan investasinya nggak main-main di sana ya. Memang fokus kekuatan refokus di situ. Dan dia tahu mau ke mana. Jadi nggak cuman happy-happy ya mengembangkan entertainment, tapi dia fokus oh dampaknya bisa kemana-mana. Bahkan budaya yang dimodernisasi ya menjadi cultural pop gitu ya, ini ternyata bisa menjadi alat diplomasi politik. Ya, Blackpink itu menjadi duta politik juga gitu untuk melobi negara-negara lain. Ini menarik sekali ya. Baik, wah terima kasih Pak Citono. Ini terima kasih juga rekan-rekan yang sudah ngelis nama. Kita persilakan dulu Bu Sate ya, nah, setelah belum nanti saya lanjutkan. Kita persilakan untuk rekan-rekan supaya mendapat kesempatan untuk mendapatkan poin pada malam hari ini. Silakan Bu Sate ya. Baik, Pak Hari. Jadi terkait dengan waiting list yang kemarin itu ada satu mahasiswa yaitu Kak Nadia Nadita. Nah, terus tadi itu ada beberapa teman-teman yang mengajukan diri, ada Kak Melisa, Kak Urip Dadang, Kak Rifan, sama Kak Diah. Nah, mungkin bisa kita mulai dari Kak Nadia. Halo Kak Nadia, apakah ada di tempat? Apakah jaringannya oke nih? Oh, Bu. Oke, apakah bisa presentasi Kak? Iya sebelumnya mohon maaf aku nggak bisa on cam, error kameranya karena kameranya ada di bawah juga jadi agak sedikit error. Nggak on cam nggak apa-apa Bu? Gak apa-apa Kakak. Silahkan untuk langsung share screen. Coba share screen ya. Sebentar. Oke. Screen itu pilihannya ada di mana ya? Aku jarang pakai Zoom soalnya. Di menu yang bagian bawah ada tulisannya share. Selamat malam Pak Hari, Bu Satya. Terima kasih kesempatannya. Terkait dengan tugas yang kemarin, aku mau sedikit mencoba mempresentasikan tugas yang kemarin. Untuk yang saya ambil itu contohnya aku ambil Fore. Untuk produk as atolnya itu Fore ini memberikan pelayanan yang menyajikan minuman kopi dan non-kopi dengan nuansa kafe yang nyaman. Pelanggan dapat merasakan berbagai jenis kopi sesuai selera. Fore juga sangat membantu petani lokal dalam membantu mengenalkan kopi lokal dan bekerja sama dengan pengusaha parfum lokal dengan menu Human X Fore. Jadi selain dia menjual kopi, dia juga membangkitkan para petani ya, membantu para petani lokal dan juga usaha-usaha lokal. Service provider-nya ini kebutuhan kopi, kebutuhan sarapan, dan tempat istirahat sejenak. Untuk consumer understanding-nya ini muncul menu pendamping seperti roti, sangat memenuhi kebutuhan dasar yaitu sarapan sambil dapat menikmati kopi. Kadang kan bagi sebagian orang itu butuh tempat sejenak gitu ya untuk santai dulu pagi-pagi sarapan. Ada bahkan beberapa orang termasuk saya itu pagi-pagi harus ngopi gitu. Jadi bisa untuk tempat santai dulu sebentar sebelum memulai aktivitas. Dan Fore Ex-Humans memberikan kesempatan konsumen untuk dapat mengenal parfum lokal. Jadi sekalian juga nih mengenalkan brand-brand dari pengusaha lain yang lokal. Terus kemudian value creation-nya dalam kasus Fore, pelanggan menciptakan nilai dengan menikmati berbagai ragam jenis kopi sesuai kebutuhan, sedangkan perusahaan menyediakan kerjasama dengan petani lokal, kolaborasi dengan usaha lokal, dan pengalaman pelanggan. Untuk service ekosistemnya dalam industri Fore, ekosistem layanan melibatkan
pelanggan, pemasok, bahan baku, distributor online dan offline, dan influencer untuk mempromosikan produk. Sekian Pak Hari dari saya. Pasti banyak yang salah sih, mohon masukannya ya Pak. Terima kasih Bu Satya Pak Hari. Oke, terima kasih. Tadi Fore, ya. Jadi sebenarnya kalau produknya dinilai dalam SDL, produknya dinilai sebagai kopi, perlu dipertanyakan apakah beneran kopi gitu. Apakah orang membeli kopi Fore itu karena eh, preferensi tertentu. Tapi beneran yang tadi dibilang story behind the brand, ya, mengenai petani lokal, membantu petani lokal. Mungkin bagi yang kritis, itu gimmick gitu ya. Itu bisa-bisaan dia aja gitu. Tapi sebenarnya kalau nih Bu Satya, ini kita di kampus Asia, kalau saya kan di ruangan sama Bu Leli sama Pak Danar. Itu kemarin kita beli Fore karena baca status membantu petani lokal. Jadi ternyata ngefek juga, walaupun kita tahu bahwa ya namanya marketing ya begitu gitu. Nah, apakah itu juga termasuk layanan? Menurut saya iya, memenuhi ya mungkin walaupun orang tahu ini yakin nggak itu, tapi yakin nggak membantu beneran nggak. Tapi ya itu tadi orang Indonesia itu gampang disentuh simpati dan empatinya. Jadi brand itu berlomba-lomba bikin story yang bagaimana ya menarik empati orang, nggak cuma atensi doang. Gitu. Kemudian tadi di service ekosistem ya sudah dijelaskan juga ada beberapa ya pasti ada beberapa stakeholder yang terlibat dan menurut saya Fore kasus yang baik. Bagi yang bisa menilai kalau di ngomong brand equity yang menilai diferensiasi antara Fore dan kafe lain dan coffee shop lain itu sudah masuk di tahapan kritis. Tapi beberapa orang lain melihat bahwa oh brand ini lagi nge-hype banget atau Muro lagi nge-hype maka saya harus juga beli gitu. Nah, itu FOMO-nya kena gitu ya. Dan bicara soal marketing, tidak bicara mengenai kualitas aja, tapi bicara soal aspek emosional. Membantu petani lokal. Terima kasih, Mbak Nadia. Kita lanjut, Bu Satya. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Bu Satya. Terima kasih Kak Nadia. Boleh ditarik share screen-nya Kak? Oke. Terima kasih Kak. Baik, untuk yang kedua, Kak Melisa, kami persilahkan untuk share screen. Baik, terima kasih Bu Satya. Sebentar ya. Mungkin apa udah terlihat Bu Satya? Sudah Kak, sudah. Oh, oke, baik. Baik, selamat malam Bu Satya dan Pak Hari. Saya Melisa, angkatan dari 2024, jadi masih anak baru, mohon bimbingannya. Jadi untuk presentasi tugas kemarin, saya mengambil brand dari Dato, ini produknya, dan kebetulan ini produk kerjasama saya dengan brand Dato, produk lokal Indonesia. Produk as a tool-nya yang pertama, ini adalah produk Dato yang memberikan pengalaman merawat badan dan juga pikiran. Jadi perawatan luar yang menenangkan dan juga mempercantik kulit itu secara alami. Jadi produk Dato ini dirancang sebagai alat untuk memberikan pengalaman menyeluruh dalam merawat tubuh dan juga pikiran. Jadi mulai untuk perawatan luar dan juga menenangkan, mempercantik kulit secara alami, terutamanya untuk wanita. Karena kita ada skincare dan juga untuk feminin kewanitaan seperti itu. Untuk service provide-nya, perawatan botanikal wajah dan juga kewanitaan, untuk anti-aging, juga gaya hidup yang sehat. Jadi, Dato ini menawarkan juga di sisi lain ada tips, ritual perawatan diri, edukasi tentang manfaat bahan botanikal, serta Dato juga bisa hadir menemani konsumen menjalani kehidupan yang lebih seimbang, baik itu secara fisik dan juga emosional. Untuk fulfilled needs-nya, Maslow hierarkinya ada di nomor 2 dan juga nomor 4. Dengan consumer understanding, Dato memahami konsumennya yang menginginkan produk alami, tapi aman, dan bebas kimia. Jadi untuk bentuk kepedulian terhadap kesehatan tubuh kita. Gitu. Untuk service ekosistemnya dalam industri skincare seperti Dato, ekosistem layanannya itu melibatkan seperti pakar atau ahli botanikal, serta pemasok bahan baku seperti para lokal, para penyedia jasa lokal seperti
influencer lokal yang pastinya kita ingin grow up bersama dengan para mikro nano influencer, serta value co-creation-nya itu dalam kasus Datu, pelanggan terlibat untuk mengembangkan produk, bisa mengumpulkan masukan tentang produk, dan bisa berkolaborasi dengan influencer di bidang kesehatan dan juga kecantikan untuk menciptakan nilai yang relevan dalam kebutuhan pasar. Karena zaman sekarang skincare itu banyak ya, tapi kadang ada beberapa ingredients yang kemarin sempat ramai soal overclaim, jadi banyak brand-brand yang mungkin ingredients-nya tidak sesuai dengan yang dicantumkan, tapi dengan adanya produknya Datu ini, dengan bahan yang alami, botanikal, dapat memberikan solusi yang terbaik untuk para audiens, teman-teman wanita yang ingin skincare alami tapi menyehatkan juga, seperti itu. Terima kasih Pak Hari dan juga Bu Satya. Terima kasih. Nah, skincare ini contoh yang bagus. Ya banyak brand bermunculan, cuman kompetisinya semakin begini ya, menjadi unggul di tengah-tengah persaingan skincare ini menjadi nggak gampang. Banyak yang orang bilang bahwa oh kita nggak tertarik karena terlihat terlalu red ocean ya, terlalu panas tuh kompetisinya. Ditambah lagi semakin banyak brand bermunculan karena semakin mudah yang namanya maklon gitu. Nah, maklon ini juga beberapa juga menimbulkan masalah-masalah baru karena hati-hati kita dalam berbisnis sesuatu yang bisa masuk ke mulut orang, ke pencernaan orang, dan sesuatu yang digunakan di kulit dan juga yang lain-lain. Kadang ada orang ngakunya herbal, ternyata ada kandungan berbahaya, tidak, oh enggak ada efeknya, betul. Jangka panjangnya kita nggak tahu. Nah ini perlu diperhatikan juga. Dan kalau saya lah, saya lebih suka bisnis sesuatu yang eh, barrier to entry-nya tinggi. Jadi sesuatu yang kalau pernah pesaing mau niru saya itu banyak PR yang harus dikerjakan daripada bisnis yang terlalu mudah untuk ditiru kan begitu. Jadi itu yang pertama saya perhatikan. Kecuali bisnis-bisnis yang sifatnya untuk cash flow aja, untuk recurring income, itu saya bisa random kadang-kadang ya. Saya waktu itu cerita tiba-tiba, kepikiran nih kayak punya laundry lucu nih, kita beli laundry jadi. Udah jadi sama pegawainya kita juga rekrut. Nah, itu untuk recurring aja, untuk muter aja. Bukan uang besar, cuman memang untuk cash flow. Dan juga usaha di bidang wisata begitu juga sama ya. Kita akuisisi hanya untuk cash flow. Baik, terima kasih. Silakan Bu Satya selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Melisa. Selanjutnya ada Pak Urip Dadang. Halo Pak. Nah, udah ada nih. Silahkan Pak Urip Dadang untuk share screen. Baik, terima kasih untuk Bu Satya, terima kasih Pak Hari kesempatannya. Saya coba share screen dulu. Saya mengambil sampel tugas dari yang diberikan oleh Pak Hari adalah dari produk Solaria. Jadi saya nggak ngambil yang lainnya yang sudah disediakan. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lain, saya ambil yang mudahnya saja. Oke, jadi kalau untuk service provided-nya dalam memberikan kepuasan akan cita rasa masakan yang berkelas. Jadi kalau saya baca di situ memang si Solaria ingin memberikan dengan harga yang terjangkau masih bisa dinikmati secara rasanya, dan ini tentu saja membuat pengalaman orang dalam merasakan kuliner ya, karena biasanya orang pertama lari itu pasti lihat di harganya. Kalau orang itu lihat pasti di menu kan juga harganya. Kalau harganya udah terjangkau, terus juga rasanya enak, pasti akan lari ke sana semua. Kemudian ini juga untuk produk ice tool-nya, Solaria memberikan pilihan aneka menu masakan ya. Kalau saya lihat di situ, jadi intinya mereka ingin memberikan pengalaman yang membekas ya. Mereka juga bukan hanya sekedar memberikan menu yang enak, tapi juga mencoba memberikan kesan bahwa mereka bukan hanya jualan, tapi ingin menjadi bagian dari keterlibatan terkoneksi dengan mereka yang makan. Oke, untuk customer understanding-nya, saya di sini munculnya kepemahaman bahwa dengan menikmati makanan di Solaria, pelanggan sudah terkoneksi dengan banyak hal. Dan kembali lagi tadi yang disampaikan Pak Hari bahwa ternyata cerita-cerita tentang bahwa mereka ada itu karena ingin membantu yang lain, atau dengan tumbuhnya mereka juga menumbuhkan
usaha yang lain ini mereka juga di situ menuliskannya ya. Jadi tumbuhnya mereka ini juga menumbuhkan usaha yang lain karena mereka bukan hanya berdiri sendiri. Kalau untuk fulfill needs-nya, saya Maslow-nya semuanya nih Pak kebetulan. Saya melihat semua. Oke, kemudian untuk service ekosistemnya, jadi di dalam industri kuliner seperti Solaria, ini pastinya mereka ini juga saling berhubungan dengan berbagai macam item. Ada di situ pemasok bahan bakar, kemudian SDM, dan juga pelanggan itu sendiri yang biasanya review dari pelanggan itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap datangnya pelanggan-pelanggan yang lain, atau juga menciptakan kalau ada pelanggan bilang produknya Solaria enak, kemudian pelanggan lain yang pernah merasakan menunya dia akan menimpali juga, oh ya enak kok benar, dan ini ternyata menjadi media iklan yang menurut saya dari pengalaman saya testimoni positif dari pelanggan ini punya nilai yang lebih kuat dibanding influencer. Karena ini kan tidak kita bayar ya, kalau influencer kita mengeluarkan biaya. Sehingga untuk value co-creation-nya ini pelanggan menciptakan nilai dengan menikmati makanan, terus juga suasananya, karena di situ memang menciptakan makan di Solaria itu empet-empetan kan saya rasakan, sehingga antar keluarga akhirnya ngomongnya nggak bisa keras-keras, jadi lebih intim, nggak bisa main HP juga karena ada bangku-bangku di sekitarnya. Nah, ini tentu saja kita jadi fokus dengan makanannya juga. Kita jadi fokus dengan makanannya, dan mereka juga mencoba selalu dengan menu-menu baru yang dihadirkan mengikuti perkembangan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Hari. Terima kasih banyak waktunya Pak Hari dan Bu Satya. Terima kasih Pak Dadang. Ini Pak Dadang ini pengalamannya menarik. Tadi pet-petan di Solaria. Saya punya perspektif subjektif di Solaria, dan kalau kita lihat Solaria di bandara ada, di mall ada ya. Kalau kita apalagi kita traveling gitu ya, temu aja gitu. Dan sebenarnya dari apa yang Pak Dadang sampaikan, kita melihat bahwa sebenarnya setiap pelanggan itu punya subjektivitas yang membuat story sendiri-sendiri. Dan seringkali brand itu malas ngobrol sama pelanggannya, padahal itu menjadi kekuatan, menjadi senjata yang penting sebenarnya. Makanya seringkali kalau saya ingatkan, ini ada satu klaster perumahan ya, ada real estate yang sedang saya garap di Surabaya. Dia mau bikin project macam-macam lah, saya nggak bisa sebut mereknya ya, perumahannya di mana. Dia mau bikin project macam-macam, termasuk dia mau bikin kayak bukan mall sih, apa yang dibilang ya swalayan gitulah. Nah, saya tanya, Bapak butuh ngerti marketnya gitu. Kapan terakhir Bapak bicara dengan orang sekitar, atau paling nggak manajemen atau karyawan Bapak itu ngobrol, ngajak gathering lah, customer-customer yang sudah beli properti di Bapak gitu. Nah, emang harus ya? Pertanyaannya itu kok, emang harus gitu. Padahal loh, ya kan kita mencari informasi, mencari inspirasi dari mereka sebenarnya, ya, cari cerita-cerita mereka. Nah, terus kemudian dia bilang juga, kita beberapa kali sudah melakukan customer survey gitu. Customer survey seringkali tidak gini, pendalamannya lebih bagus kalau kita ngomong secara intens dan secara natural daripada kita melakukan survei kuesioner gitu ya. Apalagi dengan survei berhadiah giveaway, mungkin orang asal-asalan ngisi. Maka dari customer experience itu, customer journey itu akhirnya mengkonstruksi cara berpikir kita untuk bangun strategi yang baru. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Dadang. Bu Satya, Terima kasih Pak. silakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Dadang. Selanjutnya yaitu Kak Muhammad Rifan. Monggo Kak. Halo Mas, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas Kak. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ari, Bu Satya. Saya akan mempresentasikan tugas minggu kemarin, yaitu contoh produk berdasarkan teori strategi pemasaran dengan perspektif dominan logik. Nah, saya di sini mengambil contoh produk yaitu elemen protein bar. Dia itu adalah
produk makanan ringan, tetapi juga menawarkan layanan berupa solusi kesehatan dan kebugaran. Jadi dia itu sebagai produk as a tool, produk ini diposisikan sebagai alat dalam sistem layanan yang lebih besar, yaitu mendukung pola hidup aktif dan sehat. Di antaranya ya seperti yang ada di slide itu, yaitu mendukung meningkatkan asupan protein dan seterusnya itu. Kemudian sebagai service provided, elemen ini adalah produk bagian dari layanan gaya hidup sehat yang fokusnya produk fisiknya tidak hanya membantu konsumen menjaga kebugaran, tapi juga kesehatan dan stamina serta membentuk otot untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Kemudian untuk konsumen understanding-nya, dia sebagai produk yang dirancang untuk memahami gaya hidup konsumen, yaitu gaya hidup sehat itu tadi, agar lebih praktis, karena kan ini bentuknya makanan ringan, jadi lebih praktis dan lebih efisien. Untuk Maslow hierarkinya, saya meletakkan di 2 dan 4, karena ini memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa aman, serta pencapaian target kebugaran. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu service ekosistemnya, produk ini tentu saja sesuai standar kesehatan dan kebersihan yang tinggi. Saluran distribusi modern bisa diakses melalui supermarket, di tempat gym, dan juga melalui e-commerce, serta melibatkan kolaborasi dengan pelatih kebugaran serta influencer untuk memperkuat citra produk. Untuk value co-creation-nya, nilai produk ini diciptakan saat konsumen menggunakannya dan melihat hasilnya dalam pencapaian kebugaran mereka, bukan hanya dari fitur fisik produk saja. Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan monggo Pak Hari. Saya juga masih banyak kurangnya tentunya. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arifan Hidayat. Ya, elemen kalau saya lihat elemen ini dia sangat dominan di bidang di marketing itu ada istilah positioning ya. Oh ya. Pemposisian, positioning. Positioning itu adalah sesuatu strategi secara sistematis yang dilakukan perusahaan untuk menempatkan brand dia dalam benak konsumen dengan ingatan tertentu. Jadi kalau kita ingat elemen, kita ingat oh cowok mau Ya. cowok yang atletis begitu Pak ya. Iya, benar. Nah ini sebenarnya kalau menurut Pak Rifan yang dijual elemen itu apa? Ya berupa gaya hidup sehat, berupa makanan ringan itu tadi, itu ya, menarik. membantu gaya hidup sehat. Oke, tapi kira-kira kebanyakan ini elemen ini mungkin ya anak-anak kuliah banyak beli gitu ya. Iya. Kira-kira mereka kalau anak-anak muda ini anak-anak muda kita beli elemen itu kenapa? Motivasinya apa Pak? Pak Rifan, kita diskusi Ya, aja Pak. efisien, praktis, dan mudah diakses tentunya Pak. Oh, Maksudnya di supermarket ada, di e-commerce ada, di tempat gym kadang juga ada gitu Pak. Oke, ya siap Pak. Tapi apakah menurut Pak Rifan orang yang fitness nih, anak umur 21 tahun nih fitness, Iya. kemudian apakah kemungkinan besar dia badannya jadi bagus Pak? Bisa dibuktikan nggak Pak Iya. ya? Ya harusnya kalau rutin bisa sih Pak untuk terbentuk seperti itu. Oke. Karena pola hidupnya terjaga kan Pak. Menurut saya Ya, seperti itu. yes. Ya walaupun Nah, ini banyak kan faktor Pak ya, untuk badannya iya bagus banyak itu banyak faktor, faktor. iya, Banyak banyak faktor. faktor. Sehingga elemen ini tahu sekali untuk masuk ke market, salah satunya market ya nggak cuma market Indonesia ya, market yang luar negeri juga, apalagi orang Iya. itu paling enak memang menjual ekspektasi Pak, menjual mimpi Pak. Ya gitu kita nawarkan, kemudian Iya, Anda Pak. nanti bisa jadi kayak gini loh. Ya makanya Oh ya, iklan elemen itu. contohnya seperti itu ya. Nah, dia ambil ekspektasinya sebenarnya nggak terlalu tinggi.
Kalau Iya, tinggi, ya. mungkin binaraga yang badannya bagus-bagus itu udah, wah nggak bakal saya seperti itu. Makanya dia cuma novelin cowok Iya, ya. atletis di level yang masih masih biasa lah, masih orang awam masih Iya. bisa. Jadi dia menjual ekspektasi atau impian yang kira-kira achievable, bisa realistis untuk diraih. Nah, ini menjual mimpi gitu. Itu Oh ya. memang paling enak menjual mimpi, menjual ekspektasi dan berharap ya saya itu punya ponakan yang konsumsi elemen fitness baru 1 bulan tiap hari ngeliatin kaca pose-pose dia itu cowok. Pose-pose. Oh, belum. Nah, padahal nggak ada efeknya, tapi dalam perspektif dia, wah, ototku berkembang sekali karena elemen. Iya, Wah, iya. ini udah kena iklan. Korban. Iya, oke, terima kasih Pak Rifan, menarik sekali Oke, pembahasan elemen. sama-sama. Ya, Malam terima Pak, kasih. Malam, Pak Haji. saya ingin ikut beropini Pak tentang elemen Ya, Pak. ya, Jadi Monggo, saya monggo. barusan, iya, Deddy Corbuzier membuat podcast kalau Bapak tahu ya, membahas salah satu suplemen Pak, rame itu Pak di ya, mana Pak Haji ya, di mana Deddy rame banget. Corbuzier berkata ini BS begitu. Hmm. Jadi berkata dengan tempe, dengan olahraga sebegini, dengan minum ini, badan akan seperti influencer ini Pak, ada di YouTube. Ya, saya Jadi nonton juga Pak Corbuzier itu jadi Pak. berkata itu BS. Karena saya tahu itu coba dicek darahnya akan ketahuan. Mereka memakai PED, Hmm. performance enhancement drugs Pak. Dan itu Steroid dan segala ya, macamnya ya. jadi itu PED jelas. Karena Deddy Corbuzier tahu saya ini alami. Kalau alami, walaupun dengan rutin, dengan menjaga pola hidup, ya seperti begini. Tidak bisa tadi yang seperti Bapak katakan, seperti binaraga, Mr. Olympia, Mr. Universe, tidak bisa Pak. Karena berbeda itu. Itu memakai steroid sehingga hormon testosteronnya tuh puluhan kali lipat, tetapi juga ada efek samping Pak. Kemudian juga kalau sama seperti yang Bapak katakan itu menjual mimpi Pak, saya setuju. Mimpi yang kadang terlalu over Pak, over. Sehingga tidak heran seperti yang tadi family Bapak, iya minum 1 bulan nge-gym, terus sudah Langsung. Iya, itu tidak bisa dilihat Pak. Jadi kalau saya juga melihat Pak dari gym itu bahwa membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan Pak. 3 bulan dengan latihan rutin, dengan suplemen, maka itu akan baru ada hasilnya. Dan kalau kita menjaga pola hidup dengan suplemen, dengan yang alami Pak, natural ya Pak ya, itu maka ya kita akan bisa berubah lebih baik. Tetapi standar kita bukan standar binaraga internasional seperti Arnold, seperti Ronnie Coleman, beda Pak. Yang penting kita sehat, sebab seperti itu ada pengaruh, yaitu ke jantung, kemudian ke ginjal, sehingga tidak heran mereka memiliki badan bagus, tetapi di dalamnya mereka mengalami degeneratif. Begitu Pak. Kemudian kalau kita lihat dari slogan-slogan elemen Pak, itu slogan-slogannya itu elemen membuat banyak Pak. Contoh, trust me, it works. Kemudian unlock your potential, power your performance, fuel your fitness, build your best self, dominate your goals, elevate your everyday, conquer your limits, unleash your inner strength, become invincible. Jadi kalau kita lihat dari situ Pak, elemen pintar memposisikan dia, jadi seakan-akan dengan elemen ini akan menjadi lebih sehat. Saya setuju. Tetapi standarnya jangan dibuat standar yang tinggi, tapi standar yang alami Pak. Begitu Pak. Kemudian saya ingin beropini juga Pak, berkaitan dengan saya sempat membaca buku Fandi Ciptono Pak. Jadi tentang branding juga, tentang kepuasan pelanggan begitu. Jadi Pak Fandi Ciptono ini Pak berkata bahwa kepuasan itu tidak cukup Pak. Tetapi kita harus mencapai tahap yang lebih. Ada basic kepuasan, kemudian ada expected, yang ketiga ada desire, yang keempat adalah unanticipated. Dan kalau kita mencapai tahap yang tertinggi ini, di mana akan mengejutkan konsumen, tidak menyangka bahwa pelayanan itu lebih daripada yang mereka harapkan, ini akan membuat mereka menjadi pelanggan yang loyal Pak. Tetapi Pak Fandi mengatakan bahwa loyalty ini tidak cukup melalui jangka pendek, tetapi harus jangka panjang, di mana harus dipertahankan dengan strategi dan inovasi yang berkesinambungan, Pak. Begitu, Pak. Saya tambahkan dengan satu kutipan, Pak. Business have begun to realize that simply satisfying customers may not be enough. Rather, they should strive for customer delight, which come when customers are satisfied completely. Itu saja Pak, terima kasih.
Makasih Pak Haji. Ya, ini melengkapi tadi ya, yang di awal tadi kita bicara soal satisfaction. Kalau kita bicara market research, itu ada customer satisfaction, kemudian ada indeks di sebelahnya itu customer dissatisfaction. Jadi instead kita cuma fokus ke customer satisfaction, kita harus tahu dissatisfaction-nya di mana aja. Karena seringkali yang saya temui di lapangan, di kawasan, di apa, kalau kita research market ya, customer itu ada yang customer satisfaction tinggi sekali, tapi dissatisfaction-nya juga tinggi. Jadi dia puas, tapi juga tidak puas, dia bingung kan gitu. Nah itu di konteks kalau Pak Ciptono tadi itu ahli riset pasar, Pak. Itu konteks itu dinamakan paradox of satisfaction. Jadi customer kadang-kadang bingung, bias gitu. Oh, misalkan, oh saya suka restoran Solaria, saya suka makanannya enak banget, tapi minumannya please saya nggak ada yang suka gitu. Nah itu bisa jadi kayak gitu, ada custom satisfaction bias. Terus lanjut lagi ada CLI, Customer Loyalty Index, itu yang bisa dirilis oleh brand-brand besar setiap annual report itu ada di loyalty index, kemudian engagement index, keterlibatan customer. Nah, tadi disampaikan Pak Jitono betul. Jadi the level of loyalty itu sebenarnya ada beberapa poin lagi nih. Kalau katanya Griffin nih ya, itu sekedar loyal, oke, aku pakai produk kamu, tapi apakah dia loyal? Sebentar lu ditanya dulu. Coba Anda ingat-ingat, Anda pakai Pepsodent nggak? Kalau ditanya, iya, saya tiap bulan pasti beli Pepsodent kalau belanja bulanan. Kenapa Anda beli Pepsodent? Nggak tahu, udah kebiasaan. Nah, itu loyalty tapi yang bukan yang level atas begitu. Karena dia loyal, dia beli terus, cuman dia nggak terlalu memusingkan alasannya kenapa. Dan apakah kamu mau pakai brand lain nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa sih, Colgate, Close Up, nggak ada masalah sih. Cuman kebiasaan aja beli ini. Nah, kita kadang-kadang seperti itu ya. Nah, kemudian loyal dan juga dia bisa jadi brand advocate. Dia bisa menceritakan sebenarnya saya menggunakan ini tuh ini loh teknisnya, ada experience tertentu. Contoh Pak Hermawan Kartajaya itu pakai SQ, kemudian tadi kata Pak Citono itu ya beyond the expectation. Suatu saat saya nggak tahu disengaja apa enggak, by design apa enggak, Singapore Airlines itu menumpahkan kopi di jasnya Pak Herman Kartajaya. Ya. Mungkin SQ ya, bahkan saya tahu bahwa dia orang nomor satu di bidang marketing fundamental begitu ya. Kalau sekarang digital marketing pakarnya banyak sekali. Nah, kemudian ya udahlah minta maaf. Nah, terus turun dari pesawat, ternyata dikasih tiket. Saya lupa ceritanya detailnya. Saya ketemu Pak Herman udah lama sekali di Kokas Kota Casablanca di Mark Plus. Dikasih tiket gratis gitu. Nanti kalau mau flight lagi sebagai permintaan maaf kami, ini tiket gratis untuk Bapak terbang pakai SQ Singapore Airlines. Kaget loh, nggak usah, nggak kenapa kan tumpah ya udah manusiawi lah tumpah, udah minta maaf juga, nggak usah segininya, malah saya nggak enak gitu. Customer malah mau ngomong seperti itu. Gitu. Nah itu salah satu yang beyond the expectation, mengubah tadinya yang mungkin perasaan tidak enak, gimana sih SQ ini ya, gimana sih Singapore Airlines menjadi sesuatu yang surprise gitu ya. Makanya saya seringkali selalu ngelis setiap awal bulan itu saya warning ke tim saya siapa nih yang mau dikasih surprise bulan ini, nggak cuma yang ulang tahun, kadang-kadang random kita kasih surprise. Kalau dulu mungkin saya cerita kita tahu hari-hari ulang tahun customer kita kasih surprise, dan itu tidak menentukan apakah customer yang sangat loyal, yang pembeliannya besar, hanya yang kita kasih surprise. Kadang-kadang customer yang iya sebenarnya nggak tidak terlalu ngefek sama bisnis kita, pembeliannya juga sedikit, gitu ya. Dia loyal belum loyal amat, baru kurang dari setahun, tapi ulang tahun kita ucapin, kita kirim sesuatu, harganya nggak terlalu mahal. Tapi itu membuat wah gila ya, dikirimin loh gitu. Terus dia story di Instagram, terus saya terima kasih Pak Ari, begitu gitulah ya. Dan itu em, setelah kita kirimin itu sayangnya tidak menjadi customer kita lagi. Bukan karena kecewa, karena memang dia nggak butuh. Dan kita nggak paksa, kita nggak follow up terus, nggak. Tapi setelah itu dia mereferensikan pelayanan saya ke orang-orang lain yang dia kenal. Jadi di balik orang ada orang. Nah, ini dampaknya. Dan banyak orang yang tiba-tiba tidak jadi customer yang kemudian ya sudah kasih surprise, sudah
perlakuan dengan baik kok ngilang gitu aja, ya sudah enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, itu kan orang masing-masing ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita perhatikan. Jadi, tadi kalau dikatakan Pak Aji ya, Pak Ciptono itu sering saya kutip juga di riset-riset akademis saya itu, eh, nah itulah level-level loyalty itu yang harus kita tuh bisnis itu ngejarnya ke situ, tapi Anda harus perhatikan bahwa customer centricity itu memang jadi fokus Anda. Customer itu jadi di tengah sentral, jadi bahan studi Anda dalam perjalanan Anda berbisnis. Tapi the first customer is your employee. Jadi kalau Anda nggak melayani karyawan Anda, ya dia nggak akan melayani pelanggan Anda dengan sangat baik. Jangan cuma datang nyanyiin target terus. Targetnya gimana? Kok belum tercapai? Targetnya gimana? Lama-lama orang sebel. Wah, ini kalau ruangan saya kedatangan bos ini males saya gitu. Tapi tanyain, oke, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu supaya lebih nyaman kerja, tapi lebih produktif? Saya happy, kamu happy. Ada nggak yang bisa saya lakukan? Kan enak kalau bos ngomong gitu ya. Nah, ini satu hal penting ya untuk kita cermati. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Pak Rifan dan Pak Jitono untuk opininya. Masih ada Bu Satya? Masih Pak, terakhir yaitu Kak Dia Fatona. Nah, mari kita persilahkan Kak Dia. Silahkan untuk share screen. Udah tampil ya, Kak? Masih loading Kak. Oke. Ini. Oke, udah. Nah, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mempresentasikan tugas minggu lalu terkait studi kasus brand. Brand yang saya bawakan yaitu IKEA. Eh, IKEA produk as a tool dengan tata ruang dan produk-produknya. IKEA menawarkan pengalaman berbelanja yang interaktif dengan showroom yang menampilkan tata ruang yang memungkinkan pelanggan untuk merasakan produk sebelum membeli. Selain itu, IKEA identik dengan produk-produk DIY dan layanan konsultasi desain untuk membantu pelanggan merencanakan dan menciptakan ruang serta suasana yang lebih personal, fungsionalitas, dan sesuai dengan gaya hidup pelanggan. Kemudian untuk service providernya dari IKEA yaitu showroom dan toko fisik, kedua pengalaman belanja yang interaktif, yang ketiga pengalaman merakit produk sendiri yaitu DIY, yang keempat layanan konsultasi desain. Untuk consumer understanding-nya, IKEA memahami kebutuhan pelanggan yang beragam, sehingga IKEA menciptakan kategori-kategori produk seperti IKEA for small space dan IKEA family. Untuk Maslow hierarkinya, saya mengidentifikasikan menjadi 3, 4, dan 5. Lalu untuk service ekosistemnya, dalam industri retail seperti IKEA, ekosistem layanan yang terlibat yaitu pelanggan, pemasok atau pabrik, teknisi perakitan, kurir, teknisi desainer, hingga influencer yang promosikan produk. Selain itu, value co-creation-nya tercipta dalam kasus ini, pelanggan menggunakan produk sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masing-masing. Sedangkan IKEA menawarkan layanan konsultasi dan personalisasi desain bagi para pelanggan. Begitu. Begitu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini tadi penampil terakhir ya, Mbak Dia. IKEA 2007, 2007 saya pertama kali tahu yang namanya IKEA. Dan saya tahu IKEA itu 2007 saya posisi di KL, di Kuala Lumpur. Menurut saya pada waktu itu yang saya pikirkan ini revolusioner. Ya. Di tahun itu ya saya nggak tahu, mungkin saya yang kurang pengetahuan untuk gimana, tapi di tahun 2007 saya posisi di Kuala Lumpur, saya datang ke IKEA, itu seperti masuk ke toko furniture imajinasi saya gitu, yang dimana ada ruang-ruangan yang didesain khusus, terus saya dipandu, itu saya sama temen itu ya, dipandu, ini loh, ini kamar bagi orang muda kreatif yang punya mimpi besar seperti kalian. Saya ingat kalimatnya begitu itu, in English, yang di KL itu. Jadi bener-bener, wih, gila, ini sudah terset semua gitu ya, kayak bayangan kita ada meja
untuk berpikir, ya, meja kopi, kemudian di sini ada area untuk rebahan lah begitu, kemudian bednya itu keren lah, ala anak cowok banget lah. Nah, kemudian geser ini ada yang temanya bola. Kamu suka bola nggak? Ini bisa diganti klub kesukaanmu gitu. Jadi bener-bener kita dimasukkan ke khayalan kita. Wah, ini dulu ini khayalan saya kalau nanti, karena waktu 2007 pasti saya masih main ke sana kemari ya. Tapi bayangan saya kalau nanti punya rumah, berkeluarga, kamar saya mau seperti ini begitu. Jadi itu tergambar jelas di otak saya bahwa IKEA ini menghadirkan tadi sama seperti elemen ekspektasi. Nah, sekarang setelah berekspektasi, berimajinasi seperti itu, kita mikir, waduh ini ternyata modelnya besar juga nih. Apa paling enggak kita ditunjukin sesuatu yang menjadi impian kita. Gitu. Terima kasih, Mbak Dia. Udah, Bu Satya ya? Sudah Pak, habis. Ya, oke. Bapak Ibu, kita masih ada satu fase lagi. Ini jam 8 kurang 5 menit. Saya sampaikan satu materi. Jadi nanti seperti minggu kemarin, ya, nanti kalau misalkan masih ada waktu untuk beropini, ya, kita persilakan mungkin untuk 2 sampai 3 orang, sisanya bisa di minggu ke depan. Ya, sebentar lagi Anda akan break setengah jam, jadi jam 8 sampai setengah 9. Kita di akhir baru break ya, enggak apa-apa ya. Supaya nanti tidak menjadikan PR ya, bisa dikerjakan sambil santai, sambil snacking, sambil ngemil, apa yang menjadi catatan kita di CVBA pada malam hari ini. Baik, saya share screen dulu, menyelanjutkan dengan yang tadi. Bapak Ibu, dalam hal riset, kan satu usaha saya adalah di perusahaan research and development ya, R&D, terutama market research ya. Ada satu metode yang bisa membantu riset si BBA, yaitu adalah etnografi. Ya. Jadi seperti etnografi tambah N. Intinya sebenarnya saya bicarakan yang dasar dulu ya, karena nanti ini materi untuk kuliah yang lain sebenarnya. Tapi sebenarnya etnografi ini adalah bagaimana kita mengobservasi, mengumpulkan data dalam internet. Ya, ini sesuai ekspektasi saya dulu, kembali lagi ya, metode ini lagi nge-hype, lagi rame, karena kalau kita riset marketing, kan orang-orang itu biasanya serba kuesioner gitu ya, serba kuesioner, data primer kan, wawancara orang. Nah, etnografi ini kita bisa menggunakan data yang tersedia di internet dengan meng-capture atau menangkap omongan orang di internet, omongan para netizen gitu. Kemudian kita melihat, oh ada satu fenomena tertentu nih, ada pola tertentu nih, omongannya mengarah ke sini nih, apa yang lagi rame. Bisa dilakukan dengan berbagai tools yang tersedia di internet, tapi juga ada aliran etnografi yang pokoknya kalau mau analisa saya harus manual. Jadi melototin bener-bener komenan orang-orang di internet ya, melototin ya, kemudian menganalisa karena masih ada beberapa penelitian, termasuk salah satunya mungkin saya. Intuisi manusia itu tidak bisa digantikan oleh AI. Saya masih percaya itu. Apalagi termasuk intuisi dalam hal analisa marketing. AI membantu saya banyak untuk untuk menginterpretasi suatu data dalam jumlah yang besar. Sangat cepat sekali dan langsung disajikan di hadapan saya. Tapi at the end of the day, namanya marketing itu perlu intuisi. Apalagi kalau Anda sudah berpengalaman dalam hal marketing. Maka itu akan saling melengkapi. Jadi sangat disarankan, sangat boleh pakai AI, tapi akan sangat baik kalau kita menambahkan sisi intuisi manusia untuk, oh ini bisnisnya kurangnya begini nih. Gitu. Oh harusnya lemahnya di sini, tapi kita malah genjot di kelemahan kita, misalkan begitu. Nah, oke. Kemudian nanti kita akan melihat contoh-contoh dari bagaimana kita melihat atau menganalisa, mengidentifikasi dari apa yang terjadi di internet, ya para netizen, warganet di situ, apa omongan-omongan mereka itu membentuk pola tertentu. Saya coba sampaikan yang malam hari ini ya, disclaimer dulu, saya akan sampaikan yang sederhana dulu, yang manual dulu. Ya, mungkin di mata kuliah yang lain kita akan sampaikan yang sisi teknis ya, nanti bisa pakai NVivo dan toolsnya bisa macam-macam ya, Brand24 untuk scraping data.
Bahkan Anda bisa, kalau punya programmer di kantor Anda bisa scrape ya datanya, kemudian Anda analisis big datanya, kemudian bisa jadi kalau Anda mau skripsi bisa jadi skripsi. Ya, kalau Anda periset seperti saya di industri, Anda bisa jual itu ke industri. Kalau Anda nggak ada proyeknya print, ya lumayan juga, gitu ya. Besar juga dananya yang disediakan kalau Anda periset. Maka riset ini menjadi sentral dari setiap inovasi. Data menjadi currency baru, bukan currency baru juga sih, currency lama yang menjadi kekayaan baru sekarang. Kalau Anda pegang data, ya di situ adalah kunci dari strategi Anda. Nah, tinggal Anda bisa gunakan data itu sebagai fundamental strategi apa enggak. Oke, nanti kita akan coba lihat bagaimana Anda bisa cek juga ya, Anda bisa baca bagaimana elemen-elemen yang ada di CBBA itu bisa diambil dari obrolan-obrolan netizen. Jadi, oh ternyata orang mulai aware terhadap brand tertentu. Oh ternyata orang mulai trust. Oh ternyata orang mulai menilai nih kurang lebihnya tentang brand ini. Nah itu masuk dalam analisa kita. Kalau Anda mau skripsi, ini aliran ini, metode ini sah digunakan. Ya, karena sudah di Scopus juga banyak digunakan juga. Oke, saya ambil contoh ini ya, Anda bisa cek nanti di link, saya bagikan sekarang aja, ntar lagi saya bagikan ya. Nah, ini link yang minggu lalu, tadi sudah saya upload 2 file baru untuk pertemuan hari ini. Anda bisa cek ini materi saya yang baru, nanti bisa di-upload ulang oleh Bu Satya, edisi revisinya. Kemudian di tengah ada CBBA Analysis. Nah, ini begini, rekan-rekan ya. Anda akan break setengah jam, cukup lama, ya, karena ini lumayan panjang ya, kalau dianalisa 20 menit kurang sih. Anda pilih satu konten di YouTube. YouTube aja dulu ya. Kita sepakat dulu ya, biar senada dulu. YouTube yang membicarakan tentang satu produk. Produknya terserah. Ini saya pecinta otomotif, bukan ahli otomotif, pecinta otomotif ya. Saya mantengin akunnya Motomobi. Ya, itu ya. Mungkin Anda tahu juga ya, apalagi yang bapak-bapak ini tahu ya. Kemudian ada merek dari Tiongkok, MG. Ya, ini sebenarnya awalnya dari UK ya. Sebentar saya coba. Nah, kemudian kita coba lakukan analisa secara simpel dulu ya, analisa content marketing dengan elemen CBBA ya, brand equity ya, customer base brand equity. Anda ambil satu contoh akun YouTube, pilih satu videonya yang usahakan komentarnya banyak. Komentar banyak itu ya, saya nggak usah terlalu metodologis dulu malam ini, mungkin ada 300 komen lah ya, minimal 300 komen. Nah, di situ Anda amati komen-komentarnya, ya. Oke. Nah, terakhir saya ada project research dan ada ya hibah sih ya, dana hibah itu kita melakukan analisis brand equity pakai metode etnografi, analisis komentar netizen, kemudian sudah saya publish di jurnal gitu ya. Saya juga menggunakan metode ini, cuman metodologinya memang lebih advance ya. Kalau ini kan kita pakai sederhana dulu karena waktunya mungkin mepet. Nah, setelah itu Anda analisa, Anda lihat begini ya, Anda capture videonya, Anda capture, kemudian Anda tuliskan durasinya ya, kalau durasinya setengah jam, Anda nggak perlu nonton sampai setengah jam gitu ya. Mungkin Anda ambil sampel aja, nonton sebentar ya, pokoknya Anda tahulah kira-kira kontennya apa. Kemudian ini view-nya, komentarnya, nah ini kebetulan video yang saya pilih komentar 547 komentar. Ini baru saya bikin artikelnya, jadi sebenarnya saya nggak belum menganalisa secara mendalam. Jadi ini contoh saja analisa saya di sini. Ini contoh supaya jadi panduan rekan-rekan sekalian. Ya, jadi caranya begini. Dalam piramida CBBA tadi, kalau Anda lupa, Anda bisa klik di kolom, di file, ya. Anda coba analisa seperti yang saya lakukan ini. Sederhana sekali ya. Contoh, di elemen kesadaran merek atau salience. Anda menemukan, oh banyak komentar menyebutkan ini merek mobilnya, dia electric vehicle, MG4, menunjukkan bahwa beberapa orang sudah sadar akan merek ini, sudah tahu, sudah kenal, gitu ya. Walaupun beberapa orang, apaan sih merek ini?
kayak nggak pernah tahu gitu. Tapi ternyata banyak juga yang komentar, oh aku tahu merek ini sebenarnya kerjasama antara Inggris dan juga pemerintah China, misalkan begitu. Nah ini contoh komentarnya. Dari mana saya bisa menyimpulkan kesedaran merek seperti ini? Dari contoh komentar. Nah, baru tahu MG punya mobil listrik, saya nggak tahu Anda kenal MG apa enggak ya. Saya terakhir test drive juga punyanya mereka, ya lumayan sih ya, menarik ya fitur-fiturnya. Nah ini berarti kalau dia ngomong kayak gini kan berarti dia aware merek ini ada, cuman saya nggak tahu kalau ada EV-nya, electric vehicle-nya. Tuh ya. Nah saya kasih analisa sederhana ini. Kemudian di fase performance, saya menilai mana komentar netizen, kalau Anda klik di videonya, kemudian ada kolom komennya, komennya tadi kan 500 berapa tadi? 47 komentar. Saya bacain secara cepat aja, nggak usah satu-satu. 500-500 saya baca nggak mungkin. Tapi saya random pick, ini kan untuk latihan dulu. Kemudian saya kategorikan beberapa komentar itu masuk di kategori performance atau kinerja. Indikatornya dari mana? Dia mulai bicara soal fitur, suspensi, ya, kualitasnya, ya. Dia mulai bicara modelnya, build quality ya. Terus materi bahan yang dipakai di dashboardnya. Jadi dia mulai bicara soal fitur. Nah, kemudian citra. Nih, saya mengenal ada beberapa komentar, ini contoh komentarnya banyak sekali soal citra ini, tapi inilah ya. Hati-hati memang terjadi irisan rekan-rekan sekalian. Ini bukannya fitur, Pak. Ya memang kadang-kadang agak membingungkan, tapi citra ini kayak lebih ke arah sesuatu yang em, keren gitu, sesuatu yang wah gitu. Kalau ini sesuatu yang logis. Nah, nanti kalau Anda bingung, Anda bisa diskusi sama ChatGPT boleh kok ya. Kemudian Anda bisa contoh-contohnya, kalau barangkali apa yang saya upload itu masih membingungkan buat Anda bisa browsing. Tapi kalau memang ada masih bingung juga, nanti kita bisa diskusi ya. Oke, nah ini sebenarnya terus terang ini adalah yang saya kutip adalah pekerjaan dari satu mahasiswa ya. Jadi sebenarnya saya masih bisa berargumen di sini. Tapi intinya begini, performance itu bicara soal fitur, bicara soal apa yang dia tawarkan. Citra bicara soal apa yang membuat dia keren atau membuat dia tidak keren, yang membuat dia tidak oke. Gitu ya. Ini mewah, ya, ada kesan-kesan tertentu, ada sisi emosional yang dilibatkan itu masalah image, masalah citra. Citranya seperti apa? Anda pakai produk IKEA, apakah citranya Anda menjadi orang yang lebih mapan atau lebih gaul atau Anda menjadi orang yang paling ngerti soal perabot? Nah, itu citra gitu. IKEA produk yang sangat populer, sangat terkenal lah, itu citra. Nah, judgment, nah ini mulai penilaian secara kurang ini ya, judgment ya. Penilaian secara pribadi, misalkan tadi saya cerita ya, KFC dalam hal performance, saya bisa cerita KFC adalah restoran cepat saji, itu fiturnya. Image-nya KFC ayam goreng premium. Ini contoh ya. Judgment-nya KFC secara konsisten dia melayani dengan sebaik-baiknya pelanggan, selalu dibersihkan. Itu penilaian saya secara subjektif. Kenapa secara subjektif tidak semua orang menilai dari sisi itunya? Kalau orang melihat KFC kan super clean, super bersih. Kayaknya semua restoran juga gitu deh. Makanya ini penilaian secara asesmen secara pribadi. Jadi judgement ini lebih ke arah bagaimana kita memberi scoring gitu ya. Kayak oh iya ini oke banget nih. Tapi kalau performance, oh dia menawarkan layanan drive-thru, itu performance. Tapi kalau udah masuk judgement, layanan drive-thru-nya itu wah lebih bagus daripada pesaingnya deh. Pelayanannya bagus dan memang tepat waktu, cepat, pembayarannya gampang gitu. Atau mungkin sebaliknya, apa drive-thru-nya ala-ala drive-thru-drive-thruan gitu. Lebih baik pesaingnya gitu. Drive-thru-nya tidak cukup oke, menurut saya menunya terbatas. Kenapa nggak ada menu ini, menu itu, misalkan gitu ya? Itu judgement. Nanti silakan melihat diskusi atau lihat contoh-contoh dari definisi brand equity.
Ya, kalau Anda masih bingung dengan apa yang saya jelaskan itu, misalkan Anda butuh pembanding, opini pembanding boleh. Ya, feelings, ya ini kalau image itu mengandung emosi juga kan, ada perasaan di situ, ada sisi di mana, oh ini levelnya di mana nih, ya produk ini gitu ya, brand ini. Tapi kalau feeling itu sama juga di level ketiga ini lebih ke arah subjektivitas. Jadi saya misalkan gini lah, Anda naik AirAsia, fiturnya ya Anda nggak bisa berharap fitur AirAsia seperti Garuda Indonesia atau sebagai Singapore Airlines, beda kelas bos. Ya. Anda nggak bisa berharap karena harganya lebih murah, jauh lebih murah. Itu performance. Maka yang ditampilkan AirAsia paling ya fiturnya atau yang ditampilkan adalah tepat waktu, itu performance. Image-nya apa? Image-nya adalah pesawat atau maskapai hemat. Itu image. Ya, itu image AirAsia ya. Kemudian judgement-nya, walaupun pesawat hemat, tapi enak kok. Ya agak sempit sih. Cuman pelayanannya itu menyenangkan gitu. Pelayanannya oke gitu. Nah, ini bisa masuk judgement, tapi juga bisa masuk ini. Kalau feelings itu tadi beririsan ya. Jadi judgement itu penilaian, oh oke kok fitur ini cukup oke, kamar mandinya oke, tepat waktu tadi sudah masuk performance. Tapi feeling berikutnya apa? Anda merasakan bahwa nggak tahu kenapa ya saya salut sama Tony Fernandes itu, foundernya. Atau saya suka selalu pakai AirAsia walaupun ini pesawat hemat. Nah, begitu ya. Jadi ini Anda menunjukkan subjektivitas, misalkan tadi kekaguman, kebanggaan gitu ya. Terus kesenangan Anda, oh akhirnya ada produk ini. Nah, oke. Kemudian resonansi ini lebih ke dalam. Nah, ini saya beri contoh juga. Ini karya tulisan mahasiswa saya ini ya. Tapi saya poles tadi kayak awal tadi saya cakak-cakan banget. Ini belum belum sepenuhnya benar, tapi udah bisa jadi contoh lah. Jadi resonansi itu tidak selalu bagaimana kita berhubungan dekat dengan merek karena kita penggunanya. Tapi ini contoh komentar, keren sih. Kapan test drive-nya buka buat umum? Dia pengen menunjukkan keterlibatan dia walaupun dia belum beli atau sorry, mungkin belum mampu beli ya. Tapi dia menunjukkan, oh kapan nih test drive-nya saya pengen nyoba nih. Wah ini kalau saya udah punya budget untuk beli mobil listrik, kayaknya ini bukan mobil listrik pertamaku nih, gitu ya. Nah ini menunjukkan keminatan, gitu ya, kesukaan atau dorongan, ya, dorongan secara emosi dan juga secara logika. Kayaknya ini referensi yang oke untuk jadi mobil listrik pertama saya. Nah hati-hati sekali lagi jebakannya adalah brand equity itu penuh dengan irisan-irisan. Kadang Anda berpikir bahwa ini feelings, ternyata juga bisa masuk di imagery. Kadang yang berpikiran imagery ternyata bisa masuk di performance. Tapi memang demikianlah adanya. Tidak ada batasan kalau Anda tanya, Pak, beda jelasnya apa? Memang tidak ada batasan yang benar-benar saklek. Performance cuma ngurusin fitur, tidak ada perasaan itu tidak begitu cara mainnya. Kalau marketing kan ilmu sosial selalu peririsan-peririsan. Tapi memang ada yang membedakan kalau Anda nanti baca. Nah, ini untuk Anda pelajari tentu Anda nanti akan mengerti sendiri. Nah, untuk malam ini rekan-rekan cukup 2 elemen saja. Kalau Anda mau nanti akan saya kasihkan link untuk pengumpulan tugas. Jadi Anda lihat pilih satu akun YouTube, kemudian Anda langsung pilih elemen yang Anda mau bahas di CBBA. Misalkan Anda pilih performance and imagery aja ya, boleh, apa-apa. Nah, setelah itu Anda pilih elemennya, kemudian Anda lihatlah, baca komentar-komentar yang ada di situ. Kira-kira komentar-komentar di situ cukup representatif untuk jadikan analisa, oh brand ini ternyata begini di benak netizen. Gitu ya. Nanti contohnya akan Anda bisa akses juga di Google Drive. Anda bisa baca-baca di sini. Dan kalau sekali lagi Anda bingung, Anda bisa cari contoh di Google banyak sekali kok, ya analisa-analisa kayak gini. Ya, perbedaan antara elemen CBBA atau brand equity, ya itu apa aja supaya melengkapi cara berpikir kita mengenai CBBA ini. Begitu ya. Jadi kalau misalkan Anda berpikir, wah ini banyak sekali Pak elemennya Pak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah ini bingung Pak gitu. Ya oke, pilih 2 aja minimal ya kalau Anda mau
semuanya ya boleh. Tapi kita coba submit malam ini Google Drive, nanti kita lihat masih ada waktu nggak untuk bercerita, mungkin 1-2 orang. Kalau mau dilanjutkan minggu depan ya kayaknya memang harus dilanjut minggu depan ya, biar nanti kita bahasanya nyambung dengan materi selanjutnya. Oke. Baik, Pak ini Hari, silakan kalau ada pertanyaan dulu, Pak Hari. Pak Haji. Ya, Ya, saya ingin bertanya, Pak. Ya, ya, begini, Pak. Kalau kita lihat ini kan bagian dari Kevin Keller Lane, yes, brand Kevin resonance Keller. model kan, Pak. Memang paling Ya. banyak dipakai. Tetapi ada juga, Pak, yang lain, yaitu seperti Young and Rubicam's brand asset Ada. evaluator, kemudian Interbrands brand Ya. valuation method, kemudian ada brands pakai Z, Pak. Pertanyaan saya, Pak, apakah Bapak memakai Kevin Keller's brand resonance model ini karena paling banyak dipakai, atau memang yang terbaik, Pak, di antara yang lainnya, begitu, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Saya pertama kali tahu brand equity malah dari Prof. David Eker. Ya, saya sering ikut kuliahnya dulu di online, ya, David Eker. Ini masih sering ngajar juga dia. Len Keller ini ya 8 tahun, 9 tahun yang lalu lah. Nah, pertanyaan Pak Ajitono itu, apakah ini yang terbaik? Menurut saya, susah dikatakan mana yang terbaik, Pak. Karena sebenarnya prinsipnya sama aja. Cuman kadang-kadang istilahnya berbeda. Apakah ini yang paling populer? Gini, jawaban saya singkat ya. Kalau di akademis, kayaknya orang masih sangat banyak yang pakai teorinya David Eker untuk brand equity. Tapi, nah jawaban saya begini. Si BBA ini yang konsep yang sering diajukan ke saya, ini kita bicara klien saya, Pak ya, perusahaan-perusahaan itu, Pak, tolong kita risetkan brand equity kita itu ke depan harusnya bagaimana strateginya. Kami pilih ini, Pak ya, pakai konsepnya si BBA. Pertanyaannya, kenapa kok klien-klien perusahaan-perusahaan yang saya, paling nggak yang saya handle, saya nggak tahu dengan yang handle perusahaan-perusahaan lain ya, sering menggunakan CBBA. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Apakah ini yang paling modern? Nggak juga. Kalau paling modern itu banyak sekali aliran-aliran yang ini ya. Tapi kalau saya bisa beropini, salah satu yang CBBA ini adalah brand equity konsep yang sudah dimodernisasi dan salah satu yang banyak digunakan, sehingga ini di kalangan industri juga banyak menjadi standar. Saya ambil contoh, ada satu holding company ya, jadi perusahaan induk yang di bawahnya ada belasan perusahaan. Nah, dari belasan itu ada 4 perusahaan yang saya tanganin gitu. Kemudian dari perusahaan induknya, Pak, tolong kalau nangani perusahaan-perusahaan di bawah kami, itu menggunakan CBBA, Pak. Karena ini standar semua nih. Banyak perusahaan-perusahaan lainnya itu kita menggunakan CBBA. Jadi pemilihan saya sesimpel itu, Pak Ajitono. Kalau saya jawab ya, sesimpel itu. Sering digunakan oleh teman-teman industri dan ya begitu menjadi acuan. Untuk lain-lainnya masih banyak juga yang menjadi argumentasi. Ini ada yang ngomong, ini teori ini konsepnya belum mateng nih. Ini kata influencer marketing ini nih kayak gitu. Jadi masih terlalu banyak yang berargumen seperti itu. Dan terakhir si BBA seringkali malah saya hanya jadikan sebagai fundamental, gitu ya. Karena nanti kalau kita bicara soal service, kita bicara soal market research, kita bicara soal digital marketing, sekarang kita bicara soal AI marketing, landasan berpikir saya salah satunya si BB, nggak selalu, salah satunya. Kadang saya juga pakai punyanya David Eker. Begitu Pak Citono, ya yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak Cid. Bagus, pertanyaan Pak Cid bagus ya. Jadi saya juga mikir, kenapa saya pakai CCBA ya. Ya sebenarnya saya nggak selalu pakai ini kok. Kadang-kadang nyebrang-nyebrang juga. Cuman menurut saya yang sering jadi project saya itu salah satunya adalah CBBA. Begitu rekan-rekan sekalian, ini sudah lumayan malam ya menjelang 8:30, tapi semoga masih ada waktu untuk Anda melakukan rekap. Jadi Anda bisa baca-baca. Nanti kita akan ketemu lagi 20:45. Baik Anda sudah selesai atau belum selesai, enggak apa-apa. Ya, saya coba membantu Anda untuk mau lebih mudah memahami dengan praktek. Ya, jadi Anda langsung pilih YouTube-nya. Saya bagikan linknya ya. Sorry, saya belum bagikan linknya ya.
Ini masih link yang kemarin ya. Maaf, saya lupa bagikan linknya. Nih, ini linknya. Oke, kemudian, oh sorry, ini biar Anda langsung nanti masuk ke pengumpulannya ya. Link pengumpulannya Anda bisa masuk ke, ya Anda bisa masuk lewat link tadi atau bisa langsung masuk ke sini sama aja sih ya. Ya begitu rekan-rekan ya. Contohnya sudah ada di situ, Anda bisa lihat di situ, dikerjakan minimal 2 elemen sudah cukup. Ya, kalau misalkan Anda lagi jalan atau sudah capek banget ya sudah, minggu depan aja nggak apa-apa ya. Tapi yang masih punya energi untuk mengerjakan bisa dikerjakan. Kita ketemu lagi 20.45. Gitu Bu Satya ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Hari. Selamat mengerjakan untuk teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah ada yang mengerjakan, terus pengen presentasi nantinya bisa langsung di list di grup chat ya, teman-teman ya. Nanti saya urutkan dari awal sampai akhir. Kalau misalkan nanti hari ini nggak cukup presentasinya, kita bisa lanjutkan minggu depan. Begitu. Yang penting saya sudah ada datanya, siapa saja yang ingin presentasi. Begitu. Terima kasih, teman-teman. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Kita bertemu lagi di pukul 20.45. Terima kasih. Oke, selamat malam. Ya, kita di closing. Saya lihat bentar ya kayaknya baru dikit ya yang upload. Nggak apa-apa, mungkin masih proses, masih belajar. Kalau memang ada yang mau sharing-sharing boleh, tapi kalau nggak ada mungkin bisa minggu depan gitu. Gitu ya kira-kira ya. Gimana Bu Satya ini persensinya ini ya dari Bu Satya sendiri ya? Ya, benar Pak. Saya yang rekap nanti. Oke. Oke. Gini deh teman-teman, mungkin malam ini ada yang masih ngerjakan, ada yang belum, masih banyak yang belum upload. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ya untuk tasnya. Mengingat waktu kita presentasinya minggu depan gitu Bu Satya, nanti tolong di reminder teman-teman di grup ya supaya teman-teman prepare juga minggu depan, terus minggu depan materinya bisa nyambung dengan sesuai di outline ada di drive saya. Oh ya ini tuh siapa ini Mbak Santiwuri itu ada di link yang saya bagikan. Nanti materinya semua dari pertemuan pertama sudah ada. Tadi Anda bisa cek di situ. Nanti secara berkala akan saya tambah ya karena materi kita terus nambah. Kenapa nggak sekalian semua diupload? Karena memang setiap minggu itu ada updatean, ada modifikasi. Seperti kemarin pagi saya juga bilang Bu Satya bahwa tunggu ya materinya lagi saya update. Jadi kalau saya mau ngajar itu sebenarnya saya juga bongkar materi, bukan materi yang semester lalu saya ajarkan lagi enggak. Selalu ada update, ada sesuatu yang ya sudah saya cek linknya masih berfungsi dan sepertinya lengkap filenya kayaknya saya nggak lupa ya semua sudah saya upload kok ya. Jadi pertemuan pertama itu mengenai SDL ada materinya di situ ada outline terus minggu lalu itu ada worksheet. Mungkin materinya minggu lalu belum saya upload tapi sudah diupload sama Bu Satya ya. Kemudian bentar. Ya, outline minggu depan kita akan mendalami mengenai value creation. Saya ambil referensi dari Prahalal. Ini sebenarnya pecahan dari SDL, tapi ini kita bicara mengenai pemasaran jasa. Ini menjadi core yang sebenarnya kalau dibahas tuh nggak habis-habis itu turunannya banyak sekali co-creation ini. Termasuk nanti ada co-branding dan lain-lain. Mungkin dari teman-teman yang biasa bikin event itu tahu yang namanya co-branding atau uh, perusahaan-perusahaan biasanya melakukan kolaborasi untuk satu project bersama menggunakan 2 brand yang dinamakan brand affiliation itu nanti juga jadi masuk poin di situ. Kemudian kita akan bicara mengenai search wall. Ini materi yang suatu konsep yang lama sekali, klasik dari bahasan service marketing, tapi ini juga walaupun sudah klasik, walaupun sudah banyak sekali dibahas, saya pikir kalau Anda bekerja di satu perusahaan, seringkali juga bahas tentang service quality ya. Dan nanti kita lihat update-nya ada apa nih tahun 2024 dan thinking forward 2025 bakal seperti apa dunia service dan apa aja yang mempengaruhinya termasuk teknologi yang ada sekarang ya. Oke, kayaknya gitu aja Bu Satya biar nggak terlalu malam nanti nggak jam 9 lewat nanti kalau teman-teman ada yang presentasi terlalu malam. Silakan kalau masih ada pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya Pak Karena kalau hanya nggak ada ditutup ini sama aja Bu Pak. Satya dengan foto Hari. bersama. Oh iya Pak Haji.
Iya, jadi kan Pak Hari tadi sempat di awal-awal memberitahu bahwa menangani keluhan, ya Pak ya, marah-marah, kemudian bagaimana. Jadi kalau kita lihat bahwa ada 4 hal Pak yang penting dalam menangani keluhan konsumen dalam bidang apapun. Yang pertama adalah empati. Empati itu penting Pak. Sebab ada kutipan mungkin pernah tahu juga bahwa orang tidak peduli dengan seberapa pintar kita, tidak peduli betapa kaya kita, betapa pokoknya apa yang dalam diri kita, sampai kita memperhatikan mereka, sampai kita berempati dengan mereka. Itu baru terjadi interaksi, Pak. Kemudian juga eh, ada 4 hal dalam menangani keluhan konsumen. Yang pertama adalah empati, kemudian yang kedua adalah kecepatan penanganan. Itu penting. Terus yang ketiga adalah kemudahan bagi mereka untuk menghubungi perusahaan. Dan yang terakhir adalah kewajaran atau keadilan dalam menangani keluhan mereka, Pak. Jadi memang penting sekali, apalagi dalam bidang penanganan keluhan konsumen, Pak, seseorang yang memiliki EQ, Pak, emotional quotient. Jadi seringkali orang cerdas, Pak, orang pintar, tetapi saat tidak bisa mengendalikan emosi, terjadi hal-hal yang kemudian baru dia sesali. Itu, Pak. Jadi menurut saya penting sekali dalam bidang penanganan keluhan konsumen, seseorang yang dilatih EQ-nya. Karena seperti IQ, seperti EQ, seperti adversity quotient, kemudian SQ, itu semua bisa dilatih, Pak. Itu semua bisa ditingkatkan. Ada pelatihannya, begitu. Asalkan dia mau. Kemudian mungkin kita kalau belajar tipe kepribadian, Pak, ada orang yang 2 tipe. Kalau sewaktu saya membaca, belajar begitu, yang pertama adalah yang task oriented, Pak. Yang berorientasi pada tugas. Jadi yang penting tugas harus selesai, itu nomor 1. Tidak peduli yang lain, tidak peduli senioritas, tidak peduli orang lain yang mungkin lebih tua, lebih lama, begitu Pak. Kalau dia melakukan kesalahan, ditegur habis-habisan, bahkan mungkin dipecat. Tidak peduli dia sudah lama, tidak peduli dia memiliki keluarga, dia tulang punggung keluarga, yang penting adalah dia bisa kompeten atau tidak. Itu test oriented Pak, banyak di sekitar kita yang hanya test oriented. Yang kedua adalah social oriented, yang people oriented Pak. Jadi yang berorientasi pada orang. Aduh kasihan dia sudah lama di sini, kasih dia kesempatan lagi. Mungkin dia pada saat itu tidak fokus mikirin keluarganya, mungkin anaknya atau bagaimana. Jadi menurut saya 2 hal ini penting untuk dikombinasikan antara test oriented dengan people oriented, begitu Pak. Jadi penting sekali bagi kita untuk menangani keluhan konsumen. Sebab saya sempat membaca, mungkin Bapak juga tahu, dari hasil riset Technical Assistant Research Program, Pak, menunjukkan bahwa 70-90% pelanggan yang menyampaikan komplain akan melakukan bisnis lagi dengan perusahaan yang sama apabila ia puas dengan cara penanganan keluhannya. 20-70% pelanggan yang tidak puas dengan cara penanganan komplainnya tidak akan melakukan bisnis lagi dengan perusahaan yang sama. Hanya 10-30% pelanggan yang memiliki masalah tetapi tidak menyampaikan komplain atau meminta bantuan akan melakukan bisnis lagi dengan perusahaan yang sama. Jadi dari situ kita tahu bahwa kalau kita membaca dari sustainability perusahaan, Pak, memang sulit untuk menjaring konsumen, untuk mereka mencoba produk kita dari sekian banyak red ocean. Begitu banyak produk yang tadi Bapak katakan skincare, memang benar Pak, semakin banyak semakin kompetitif, jor-joran begitu Pak. Jadi memang sulit kita untuk menjaring konsumen untuk mencoba produk kita. Tetapi terlebih sulit lagi adalah bagaimana membuat mereka bisa loyal, bagaimana bisa membuat mereka tetap puas dan menjadi konsumen setia kita. Bukan hanya itu, tapi juga menjadi advocacy Pak bagi produk kita. Dan itu membutuhkan strategi dan bisnis taktik yang harus dilakukan terus-menerus dengan berbagai media, berbagai teknologi. Jangan pernah ada puas seperti yang saya pernah katakan ke Bapak yang lalu, bahwa hati-hati dengan serigala yang di bawah gunung, Pak. Mereka akan selalu mengincar posisi di atas. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jitono. Ini insight yang menarik ya. Terima kasih melengkapi knowledge sharing malam hari kita, sangat berkualitas insight-nya. That's why dalam marketing dulu 4P, product price place, product price promotion ya.
Kemudian kita di 7P juga, oh sorry, satunya please ya. Di 7P ada people, ya ada proses dan physical evidence. Maka dari 7P itu dalam marketing, konsep marketing ya, people dampaknya besar sekali. People management itu skill yang perlu dikuasai, talent management, kemudian tadi dikatakan how to handle people, how to make your employee happier than before, karena mereka akan menjadi ujung tombak dari pelayanan kita. Kemudian yang tadi dikatakan juga dari Pak Haji Tono, masalah empati itu jadi senjata, kelihatannya mudah, ternyata nggak mudah juga, menyadarkan orang melayani dengan empati. Dan kalau saya kutip sedikit masalah komplain tadi ya, makanya PR saya di beberapa company itu sebenarnya bukan menghilangkan komplain, tapi bagaimana membuat komplain handling responsiveness itu semakin baik. Komplain akan selalu ada, tapi responsiveness-nya harus semakin cepat dan semakin akurat. Jadi PR saya selama 6 tahun terakhir di satu BUMN di Jakarta, itu bagaimana kita membuat komplain yang pasti ada setiap hari, itu responnya lebih cepat dan lebih akurat, penanganannya lebih bagus. Kalau tadi mengutip ceritanya Pak Herman Kartajaya, waktu di SQ, beyond the expectation, tadinya kecewa, mau marah-marah, nggak jadi karena udah minta maaf, udah hilang marahnya, dikasih tiket gratis pulang gitu ya. Terima kasih untuk sharingnya malam hari ini, Pak Citono dan rekan-rekan sekalian. Bu Satya, seperti biasa kita closing sambil foto-foto. Silakan Bu Satya. Oke, terima kasih banyak Pak Hari dan teman-teman semua. Sebelum kita tutup, kita foto bersama. Yuk teman-teman silahkan open kamera. Yang bisa open kamera nih. Oke, Mbak Kak Grisela, Kak Timbul, Pak Urip Dadang. Mana nih? Pak Aji Tono, Kak Supranata, Kak Eliza, Kak Erdiana, Kak Ivan, Bu Yatni, Kak Reynaldo, Kak Vera, Kak Atsila, Kak Felix, sama Bu Meiling. Nah, kemana ini? Apakah masih bekerja ya jam segini ya Pak ya? Oke, kalau begitu saya ambil foto terlebih dahulu. Ayo kita pose teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save terlebih dahulu. Oke, boleh sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Baik, untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Hari atas ilmunya. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Pak Hari dapat memberikan manfaat bagi kita. Semoga barokah untuk dunia dan akhirat. Amin. Dan nanti kita jangan lupa bertemu di minggu depan. Dan agenda yang pertama atau agenda nantinya ada presentasi ya Pak ya terkait dengan tugas hari ini. Begitu teman-teman. Jadi Yes. silahkan dipersiapkan sebaik-baiknya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat. Pak Hari, terima kasih Bu Satya. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima kasih Pak Pak Haji, Hari. Terima kasih, Terima Pak kasih Bu Antareksa, Pak Anies, Satya. dan lain-lain, Bu Aryani. Terima kasih. Sama. Terima kasih malam.